Cerita dimulai dengan menampilkan sepasang pengantin yang sedang berjalan bersama di altar. Kemudian, si pengantin wanita memperkenalkan dirinya pada kita. Namanya adalah Yunsu, umurnya baru 22 tahun. Pria tampan di sampingnya ini adalah suaminya sekaligus dosennya. Dosen yang menunda tesisnya dan mengambil rumahnya. Mereka menjadi sepasang kekasih setelah 3 hari bertemu. Lalu sebulan kemudian, yaitu sekarang, mereka pun menikah. Tapi pernikahan ini sebenarnya cuma akting. Kau kira ini menipu perasaan? Sebenarnya kisah di antara kami jauh lebih rumit dari ini. Tapi biarpun pernikahan ini cuma akting, Yunsu jelas tidak berakting saat dia duluan yang agresif mencium pengantin prianya. Nah, bagaimanakah kisah mereka bermula? Mari kita kembali ke masa beberapa waktu sebelumnya. Kita pun dibawa flashback. Hari itu, Yunsu dan suami masa depannya yaitu Zhang Xinian tak sengaja bertemu di sebuah coffee shop saat Yunsu tak sengaja menjatuhkan kopi panasnya dan oleng tepat ke arah Xinian yang berdiri di belakangnya dan tak sengaja menginjak kakinya. Yunsu pun langsung terpesona pada pandangan pertama, tapi Xinian tidak terpengaruh sedikit pun dan langsung mendorongnya menjauh dengan lembut. Dengan manisnya dia menasihati Yunsu untuk berhati-hati lalu mengambil selembar tisu. Yunsu jelas kesal melihat itu, apalagi Xinian sekarang malah mengkritiknya karena dia kelamaan memesan kopinya selama 5 menit 23 detik. Sepertinya dosen ini sangat detail. Kemudian, apakah dia sudah selesai dengan urusan pesan kopinya? Sudah selesai, silahkan, kesal Yunsu. Maka Xinian pun menyerahkan selembar catatan yang berisi tentang segala detail tentang pesanan latte yang diinginkannya. Bahkan, saat si barista mengeluhkan catatannya yang terlalu detail itu, Xinian langsung memutuskan untuk membuatnya sendiri dengan sedetail-detailnya. Mulai dari suhu air yang harus tepat 90 derajat Celcius, tekanan uap air yang harus diatur sedemikian rupa, sudut kemiringan gelas saat mengaduk kopinya, hingga kecepatan dan arah putaran saat menuangkan susu instannya. Dari sini kita sudah bisa menyimpulkan bahwa Pak dosen yang bernama Xinian ini adalah orang yang perfeksionis. Dan bahkan, setelah dia selesai membuat kopinya sesuai keinginannya sendiri, tiba-tiba saja dia menolak meminum kopi itu karena setelah dia mengendus bau susunya, dia baru sadar kalau itu susu murni. Dia tidak bisa minum susu murni karena dia alergi laktosa. Yunsu yang dari tadi menyaksikan segalanya dengan sinis akhirnya meminta kopi itu untuk diberikan padanya saja sambil menyindir Xinian dengan segala keribetannya. Usai dari kopi shop, Yunsu masuk kuliah kelas matematika, namun yang tak disangkanya dosennya ternyata adalah Xinian yang datang tepat waktu jam 9 pas. Yunsu pun syok melihatnya. Xinian dengan serius menetapkan segala aturan kelasnya, padahal kebanyakan mahasiswi lebih fokus mengagumi wajah tampannya dan diam-diam memotretinya. Berdasarkan gosipan para mahasiswi, ternyata Xinian adalah seorang jenius. Pada umur 14 tahun, dia meraih medali emas dalam Olimpiade Matematika Nasional. Umur 18 tahun, masuk Institut Teknologi Amerika. Hanya dalam waktu 4 tahun 3 bulan sudah mendapat gelar PhD. Dan sekarang di umurnya yang baru 28 tahun, dia sudah menjadi wakil profesor. Xinian sudah serius mengajar, tapi Yunsu malah chattingan sama seorang temannya yang penasaran sama dosen barunya Yunsu yang katanya ganteng itu dan menuntut Yunsu untuk memperlihatkan fotonya si dosen ganteng itu. Tapi, alih-alih memotret Xinian secara diam-diam seperti mahasiswi lain, Yunsu malah menghabiskan waktu menggambar kartun, dan perbuatannya itu dengan cepat ketahuan oleh mata tajamnya Xinian yang langsung menyita buku gambarnya. Tapi alih-alih marah, Xinian malah mengomentari segala kesalahan gambarnya Yunsu yang tidak sesuai dengan detail dirinya dan menyarankan untuk menggambarnya dengan lebih dan akurat. Yunsu jelas malu jadi tontonan satu kelas. Saat Yunsu menceritakan hal ini pada temannya yaitu Gao Ziyi, Ziyi bukannya bersimpati pada Yunsu, malah terkagum-kagum sama Xinian. Dia bahkan meminta Yunsu untuk mengajaknya ke kelasnya Xinian lain kali. Yunsu pun jadi kesal. Ziyi tidak boleh menggilai cowok itu, soalnya cowok itu sudah mempermalukannya di hadapan satu kelas. Tapi dia kan dosenmu, masa depanmu mungkin dalam bahaya, kata Ziyi. Kenapa aku dalam bahaya? Sidang tesisku tinggal seminggu lagi. Setelah itu, aku akan mencari pekerjaan yang stabil, punya rumah sendiri, dan semua dindingnya dipenuhi papan gambarku. Di sana, aku akan bersenang-senang dan berguling-guling, kata Yunsu. Ngomong-ngomong tentang pekerjaan, besok Yunsu ada interview. Jadi, bolehkah dia pinjam 2 setelan baju?
Teman yang baik, Ziyi menyetujuinya dengan senang hati. Tapi saat interview keesokan harinya dan dia ditanya apa keahlian lainnya yang dimilikinya, Yunsu hanya bisa menjawab bahwa dia ahli menggambar komik, dan jelas saja jawabannya itu gagal total. Yunsu pun jadi stres, kenapa mencari pekerjaan begitu sulit. Tapi saat dia sedang merenung frustasi di toilet, tak sengaja dia bertemu dengan seorang wanita yang sedang frustasi gara-gara kemeja putihnya kotor. Dia ingin membersihkannya dengan air, tapi Yunsu langsung bisa menilai kalau noda itu tidak bisa dibersihkan dengan cara itu dan menawarkan solusi lain. Tak lama kemudian, Yunsu menyelesaikan masalah wanita itu dengan cara menggambar wajah kartun wanita itu untuk menutupi nodanya. Wanita itu sontak terkagum-kagum dengan keahlian menggambarnya Yunsu dan penasaran menanyakan nama Yunsu. Yang tak disangkanya, ternyata wanita itu adalah seorang direktur perusahaan. Bahkan saat dia hendak pergi tak lama kemudian, pewawancara yang mengagalkannya tadi tiba-tiba menyusulnya dan memberitahu bahwa mereka memutuskan untuk merekrut Yunsu berdasarkan rekomendasi direktur mereka itu. Malam harinya, Yunsu ditelepon kakaknya yang saat ini sedang bekerja di luar negeri. Kakaknya menyuruhnya untuk pergi ke bank besok untuk mengurus uang warisan mendiang orang tua mereka dan mendepositokannya. Yunsu yang tidak mengerti apa-apa tentang masalah finansial berusaha menolaknya, tapi kakaknya malah mengomelinya panjang lebar. Yunsu akhirnya menyerah juga dan menurutinya. Kebetulan, saat dia sedang mendengarkan penjelasan pegawai bank, dia malah melihat Xinian ada di meja sebelah. Yunsu jadi tidak fokus mendengarkan si pegawai bank gara-gara berusaha menyembunyikan wajahnya dari Xinian. Padahal Xinian sudah melihatnya sejak awal. Malah dia yang lebih fokus mendengarkan segala ocehan si pegawai bank dan langsung membantu Yunsu memilihkan produk finansial yang paling bagus untuknya. Tapi dia mengucapkannya dengan cara menyindir tingkat kecerdasan Yunsu lalu pergi begitu saja. Dalam catatannya, Xinian menyarankan Yunsu untuk investasi real estate saja. Dan Yunsu langsung menurutinya tanpa pikir panjang dan langsung menemui sepupunya yang bekerja jadi konsultan properti. Mereka langsung to the point membicarakan bisnis dan sepupunya menunjukkan gambar sebuah rumah yang dia klaim sangat cocok untuk Yunsu. Awalnya Yunsu ragu mengingat harganya yang terlalu mahal. Tapi si sepupu meyakinkannya untuk membeli rumah ini karena itulah cita-cita mendiang orang tua Yunsu. Saat Yunsu masih kecil dulu, mereka sekeluarga hanya bisa tinggal di gedung apartemen tua dan kecil. Lebih parahnya lagi, ayah sering diomeli pemilik gedung gara-gara Yunsu yang hobi menggambar di seluruh tembok. Tapi ayah tidak pernah marah pada Yunsu, bahkan dengan manisnya ia meyakinkan Yunsu bahwa suatu hari nanti mereka akan punya rumah sendiri yang luas dan bisa mereka gambar sesuka hati. Si sepupu meyakinkan Yunsu bahwa investasi dalam bidang real estate adalah investasi paling stabil. Dia tidak akan rugi menginvestasikan uang warisan orang tuanya. Yunsu pun terpengaruh dengan mudah dan jadilah dia setuju untuk membeli rumah itu, bahkan tanpa melihat rumah aslinya lebih dulu. Dia bahkan langsung menunjukkan gambar rumah yang dia dapat dari sepupunya itu pada teman-temannya dan sontak saja membuat kedua temannya iri padanya. Dia bahkan mengajak mereka minum-minum padahal besok dia sidang skripsi. Ziyi sebenarnya cemas, takut Yunsu besok ketiduran dan terlambat. Tapi Yunsu santai saja dan meyakinkan Ziyi kalau dia akan pasang alarm. Dia pasti akan bangun tepat waktu dan lulus. Di tempat lain, Xinian tampak sedang membrowsing tentang kanker limpa. Lalu menelpon sebuah rumah sakit di Jepang untuk berkonsultasi tentang pengobatan penyakit itu. Dan keesokan harinya, Yunsu tiba-tiba ditelepon sepupunya yang mendesaknya untuk segera datang untuk teken kontrak rumah dan bayar DP hari ini juga. Si sepupu beralasan bahwa banyak orang yang juga menginginkan rumah itu. Yunsu pun jadi panik dan langsung menemui si sepupu, alih-alih bersiap untuk sidang tesisnya. Dan jelas saja Yunsu jadi terlambat sidang tesis gara-gara itu. Dia bahkan tak sengaja menabrak Xinian yang saat itu sedang keluar untuk menerima telepon penting. Sepertinya berhubungan dengan informasi penyakitnya. Yunsu baru mau memulai presentasinya saat Xinian kembali, tapi Xinian tiba-tiba menyelanya dan langsung menyatakan gugur hanya gara-gara Yunsu terlambat 5 menit 57 detik. Dia sudah melanggar aturan universitas, jadi tesisnya didiskualifikasi. Dia bahkan berceramah panjang lebar tentang teori ilmu statistik dan mengaitkannya dengan keterlambatan Yunsu. Yunsu pun kesal tapi tak bisa lagi melawannya. Yunsu terang-terangan mengkritik sikap angkuh Xinian, menyatakan kalau Xinian adalah dosen paling angkuh yang pernah ditemuinya. Tapi Xinian lagi-lagi menyerangnya dengan kejam
dengan mengingatkan Yunsu bahwa jika Yunsu ingin membandingkannya dengan dosen lain, maka seharusnya dia sudah pernah bertemu dengan semua dosen di seluruh dunia. Apakah Yunsu bahkan sudah pernah bertemu semua dosen di dunia ini? Akhirnya Yunsu terpaksa pergi sambil mengepekkan tangannya erat-erat. Gara-gara masalah ini, Yunsu jadi tidak bisa punya ijazah untuk pekerjaannya, padahal aturan perusahaan mengharuskan punya ijazah. Dia mencoba bicara dengan pegawai di sana, tapi percuma, aturan tetap harus ditaati. Yunsu pun sontak menangis dalam pelukan Ziyi. Berusaha menghiburnya, Ziyi mengingatkan bahwa Yunsu setidaknya masih punya rumah barunya. Jadi, mending sekarang dia istirahat di rumah barunya. Isi ulang tenaga selama 1 tahun dan sukseskan sidang tesisnya tahun depan. Semangat Yunsu akhirnya kembali lagi berkat dukungan mereka. Dia langsung pergi ke rumah barunya dengan hati riang. Apalagi kompleks apartemen itu memang sungguh bagus sesuai klaim sepupunya. Dia menemukan unit apartemennya dengan mudah. Rumahnya sungguh bagus dan bersih, bahkan furniturnya sudah lengkap, sangat sempurna. Yunsu pun sangat senang mendapat rumah sebagus ini. Dia langsung membuat rekaman memamerkan rumah barunya itu untuk dia kirim ke kakaknya. Tapi anehnya, saat dia masuk ke kamar, dia malah mendapati kamar itu penuh dengan buku-buku dan piagam. Lalu tiba-tiba saja pintu kamar mandi terbuka dan Xinian tiba-tiba muncul dari dalamnya dengan hanya mengenakan selembar handuk. Dan jelas saja kedua orang itu langsung melongo syok melihat satu sama lain di sana. Parahnya lagi, Yunsu saking syoknya, dia sampai tidak sadar kalau dia masih menyalakan kameranya. Dan secara tak sadar pula, dia memotret Xinian yang jelas saja langsung membuat Xinian salah paham hingga dia langsung menangkap Yunsu dan menyudutkannya ke rak buku. Dan membuat Yunsu jadi gugup. "Bagaimana kau bisa masuk?" tanya Xinian. "Hah? Ini rumah saya," jawab Yunsu. Xinian pun jadi bingung. "Rumahmu?" Tiba-tiba sebuah kotak terjatuh ke arah mereka. Xinian refleks menggunakan dirinya untuk melindungi Yunsu, tapi itu malah membuat handuknya tiba-tiba melorot. Yunsu sontak panik melarikan diri, mengira kalau dia salah masuk apartemen. Tapi sedetik kemudian dia balik lagi, soalnya dia yakin banget kalau dia tidak salah masuk. Kunci yang dimilikinya cocok dengan pintu ini. Kalau dia salah apartemen, maka tidak mungkin dia bisa membuka ruangan ini. Xinian langsung menunjukkan sertifikat rumah yang dimilikinya. Maka Yunsu pun menunjukkan kontrak pembelian rumah ini. Tapi dia belum memiliki sertifikat rumah ini. Hanya sebuah foto dari sepupunya. Soalnya, sepupunya mengatakan kalau pemilik rumah ini sedang pergi ke luar negeri. Tapi sepupunya bilang kalau sertifikatnya akan dikirim beberapa hari lagi. Jelas-jelas ini mencurigakan, tapi Yunsu sama sekali tidak berpikir negatif tentang sepupunya. Tapi Xinian yakin kalau Yunsu sudah ditipu sama sepupunya itu. Yunsu ngotot tak mempercayainya, sepupunya tidak mungkin menipunya. Apalagi sepupunya memberikan kunci rumah dan kartu akses masuk yang asli padanya. Maka Xinian pun mengajaknya ke pintu. Dia menggunakan kunci miliknya sendiri, lalu menyuruh Yunsu untuk menggunakan kuncinya lagi. Tapi kali ini, kuncinya Yunsu tiba-tiba tidak bisa digunakan. Xinian langsung menuntut Yunsu untuk menghapus fotonya, lalu memberitahunya bahwa kunci yang diberikan sepupunya Yunsu itu adalah kunci renovasi. Waktu rumah ini direnovasi, Xinian selalu menggunakan password untuk buka pintu, dan baru sekarang dia mengaktifkan kunci resmi rumah ini. Makanya sekarang kunci yang dimiliki Yunsu tidak bisa berfungsi lagi. Berdasarkan surat kontraknya Yunsu tadi, Xinian bisa menyimpulkan bagaimana si sepupu melakukan penipuannya pada Yunsu, yaitu menggunakan metode krisis. Sebagai agen real estate, mudah saja baginya untuk mendapatkan kunci renovasi dan segala informasi rumah ini, tapi dia tidak bisa mendapatkan dokumen aslinya. Makanya, biar Yunsu tidak curiga, dia menciptakan situasi krisis dengan cara sengaja memilih waktu sidang skripsinya Yunsu untuk mendesak Yunsu tanda tangan dengan alasan bahwa rumah ini sangat bagus dan dia akan keduluan orang lain yang juga menginginkan rumah ini jika tidak segera tanda tangan. Yunsu menjadi terpengaruh oleh tekanan waktu yang diciptakan oleh sepupunya itu. Makanya dia percaya dengan orang itu dengan mudah dan pada akhirnya tertipu seperti ini. Xinian langsung mendesak Yunsu keluar dari rumahnya, tidak mau peduli lebih lanjut lagi, dan hanya menyarankan Yunsu untuk mencari sepupunya itu. Tapi si sepupu ternyata sudah menghilang di telan bumi, dan Yunsu baru tahu kalau orang itu berbohong tentang segala-galanya. Dia sama sekali bukan pegawai perusahaan real estate, dan kartu nama bisnis yang pernah diberikannya ke Yunsu itu adalah palsu.
Dia bahkan sudah pindah rumah entah kemana. Yunsu jadi termenung sedih seorang diri di halte bis. Hingga akhirnya Ziyi menelponnya. Yunsu pun langsung pergi menemui Ziyi dan menangis menceritakan masalah ini sambil makan dengan lahap. Ziyi menyarankannya untuk mencari orang tuanya si sepupu sekarang juga. Tapi Yunsu malah berbaik hati, tak ingin mengganggu mereka karena orang tuanya si sepupu sedang tidak sehat. Bahkan saat Ziyi menyarankan untuk lapor polisi, Yunsu juga tidak mau karena tak enak hati. Jelas saja, kedua temannya itu jadi frustasi dengan sikapnya yang terlalu baik hati ini. Warisan orang tuamu yang penting atau reputasi sepupumu yang penting, heran Linnu. Ziyi menyarankan untuk tidak lapor polisi sendirian, bawa Xinian juga. Yunsu awalnya menolak, soalnya dia merasa kasus ini tidak ada hubungannya sama Xinian. Ziyi pun sontak kesal membentaknya dan mengingatkan kalau Xinian ada hubungannya, soalnya rumah itu rumahnya Xinian. Tapi biarpun frustasi dengan kepolosan Xinian, Ziyi dan Linnu kasihan juga padanya dan akhirnya mengirimkan sejumlah uang untuknya, setidaknya biar dia tidak kelaparan. Yunsu pun sontak menangis saking terharunya, mereka benar-benar baik. Keesokan harinya, Yunsu mencoba meminta Xinian untuk menemaninya melapor ke kantor polisi. Tapi Xinian menolak dengan dinginnya, beralasan kalau dia tidak ada waktu. Lagi pula, kasus ini tidak ada hubungannya dengannya. Dia bahkan mulai berceramah tentang tingkat kemungkinan Yunsu untuk mendapatkan kembali uangnya yang hilang. Malas mendengar ocehannya, Yunsu pun langsung pergi dengan kesal, bahkan sebelum Xinian selesai ngomong. Tepat saat itu juga, Xinian diberitahu rekan dosennya bahwa barusan ada telepon dari rumah sakit yang meminta Xinian untuk segera datang ke rumah sakit. Maka, Xinian pun menyerahkan pekerjaannya pada si rekan dan segera pergi. Tapi sesampainya di parkiran, dia malah melihat Yunsu sedang mengintip sebuah mobil yang di dalamnya tampak banyak sekali boneka. Apakah itu mobil Xinian? Tapi, masa Xinian yang dingin itu pelihara boneka di mobil? Begitu melihat Xinian, Yunsu ngotot menuntut Xinian untuk mengantarkannya ke polisi. Dia bahkan berusaha mengancam Xinian dengan gaya sok preman dan menghadang Xinian dengan menaikkan kakinya ke mobil itu. Dia bahkan menyalahkan Xinian sebagai penyebab kesialannya. Soalnya waktu itu, Xinianlah yang menghalanginya membeli produk finansial, sehingga dia malah beli rumah dan pada akhirnya kena tipu seperti ini. Jadi Xinian secara tak langsung turut andil dalam masalah ini. Xinian tidak terima, dia memang menyarankan Yunsu untuk berinvestasi di real estate. Tapi Yunsu kena tipu itu lain cerita dan tidak ada hubungannya dengannya. Yunsu tak peduli, pokoknya Xinian harus menemaninya lapor polisi. Tidak ada waktu berdebat lebih lama. Xinian pun akhirnya setuju, tapi sebelum itu mereka harus ke rumah sakit dulu. Yunsu pun senang dan akhirnya menurunkan kakinya dari mobil itu, tapi yang tak disangkanya, Yunsu malah menyalakan mobil sebelah. Yunsu kaget menyadari mobil yang diinjaknya barusan bukan mobilnya Xinian. Dokternya Xinian nelpon saat itu. Tepat saat itu juga, Yunsu mau mengucapkan terima kasih, tapi malah tak sengaja tali tasnya nyangkut di kaca spion. Xinian refleks mendekat, berniat mau menyelamatkannya, tapi malah tak sengaja merindih Yunsu yang sontak saja membuat mereka terpana menatap satu sama lain. Sampai saat dokternya Xinian memanggilnya dan otomatis menyadarkan mereka. Keduanya pun langsung saling menjauh dengan canggung, lalu segera pergi ke rumah sakit bersama. Dokter menjelaskan tentang perkembangan penyakit itu, tapi dari percakapan mereka, sepertinya bukan Xinian pasiennya. Karena sel kanker sudah semakin menyebar, dokter menyarankan agar pasien segera dioperasi. Jika tidak, takutnya umur pasien akan semakin pendek. Tapi tentu saja itu juga sebenarnya tidak menjamin sel kanker tidak akan menyebar. Bagaimanapun, dunia medis memang sulit diperkirakan. Xinian jadi semakin sedih karenanya. Kemudian, dia mendatangi kamar pasien yang ternyata kakeknya. Tapi kakek sedang tidur saat itu. Xinian akhirnya urung masuk dan pergi dengan tertunduk sedih. Saat dia kembali ke mobilnya, dia malah mendapati spion mobilnya yang patah sudah diperban sama Yunsu. Aku cuma ketemu perban luka, jadi kugunakan apa yang ada saja. Apa boleh pakai itu? Tanya Yunsu. Xinian tampak jelas tak suka, tapi dia tidak mempermasalahkannya lalu mengantar Xinian ke kantor polisi. Tapi sesampainya di sana, Yunsu malah ragu-ragu. Dia bahkan tidak mau jujur mengakui berapa banyak dia kena tipu dan langsung kabur begitu polisi memberitahu bahwa penipuan sebanyak 2 juta akan dihukum 10 tahun penjara. Yunsu masih yakin kalau sepupunya tidak mungkin menipunya.
Soalnya, sepupunya adalah orang yang paling dekat dengannya selain kakaknya sejak mereka masih kecil. Xinian heran sama dia, jelas-jelas sepupunya itu menipu uangnya dan mengkhianati kepercayaan Yunsu, dan Yunsu masih memaafkannya. Aku tidak memaafkannya, aku hanya tidak ingin dia hancur karena masalah ini. Karena frustasi, Xinian langsung menambahkan Yunsu sebagai teman di WeChat. Nanti dia akan mengirimi Yunsu pesan dan menjelaskan fakta bahwa sepupunya yang jelas-jelas menipunya. Pesan itu akan menjadi kesaksian dari pihaknya karena dia tidak akan lagi menemani Yunsu. Dia juga memberikan kartu nama sebuah firma hukum kepercayaannya pada Yunsu. Yunsu bisa mendatangi firma hukum ini jika dia butuh bantuan hukum. "Terima kasih Pak Zhang, saya berhutang budi pada Anda," kata Yunsu. Xinian menolak, dia tidak suka orang lain berhutang budi, tapi dia penasaran dengan pendapat Yunsu. Bolehkah orang berbohong? Tentu saja tidak boleh, tapi kebohongan putih itu bagus, sesekali tidak masalah, jawab Yunsu. Mau dipoles bagaimanapun, bohong tetap saja bohong, tidak ada yang baik atau buruk, kata Xinian. Yunsu tidak setuju. Jika tujuannya adalah demi kebaikan seseorang dan kebohongannya bisa membuat orang itu menjadi lebih baik, maka itulah kebohongan putih, itu bohong yang baik, kata Yunsu lagi. Bukankah kebohongan putih tetap saja kebohongan? Tanya Xinian. Pak Zhang, apa Anda tidak pernah berbohong? Tanya Yunsu balik. Xinian pun termenung, galau karena teringat percakapannya dengan dokter tadi. Sebenarnya dokter kurang setuju jika Xinian memberitahukan yang sebenarnya pada pasien, karena beberapa pasien yang saat mengetahui penyakitnya jadi emosional. Hanya sedikit pasien yang punya kekuatan psikologis. Kebanyakan keluarga pasien akan menyembunyikan kondisi penyakit pasien. Xinian mengaku pada Yunsu bahwa dia tidak pernah berbohong selama ini. Kalau begitu, Yunsu menyimpulkan bahwa selama ini Xinian belum pernah menghadapi situasi yang memaksanya untuk berbohong. Xinian pun jadi galau mendengarnya. Yunsu lagi-lagi sial. Gagal lulus kuliah, sekarang dia malah diusir dari asrama karena asrama universitas mau direnovasi. Padahal teman-temannya sedang bersuka cita merayakan kelulusan mereka. Yunsu hanya bisa merana menatap mereka sambil menyeret kopernya. Untung saja dia punya sahabat yang baik hati. Ziyi sudah dengar tentang masalahnya dan langsung mengajak Yunsu pindah ke asramanya. Prihatin melihat keadaan Yunsu, Ziyi berusaha menyemangatinya dan meyakinkan kalau Yunsu pasti bisa menangani masalah ini. Yunsu seperti biasanya tetap optimis dan yakin kalau dia pasti akan bisa. Kita pasti bisa kan 5.000? Ujar Yunsu mengajak ngobrol boneka kelincinya yang bernama 5.000. Kita pun dibawa flashback. Boneka itu adalah hadiah ulang tahun pemberian ayahnya semasa kecil dulu. Yunsu menamainya 5.000 karena dia ingin ayahnya mendapatkan uang banyak 5.000 yuan per bulan. Ayah tertawa mendengarnya. Anakku, percayalah, ada ayah atau tidak, 5.000 akan menemanimu agar kau bisa tidur nyenyak setiap hari. Itulah yang ayah ucapkan sebelum beliau pamit pergi bekerja. Kembali ke masa sekarang. Keesokan harinya, asramanya Ziyi tiba-tiba ada inspeksi. Ziyi pun langsung panik berusaha meminta pengertian ibu asrama agar mengizinkan Yunsu tinggal di sini minimal 2 hari saja. Tapi, ibu asrama tidak setuju dan mengusir Yunsu. Ziyi sontak kesal melawan ibu asrama, tapi tentu saja sikapnya membuat ibu asrama langsung mengancam akan melaporkan Ziyi ke fakultasnya. Tak enak dengan situasi ini, Yunsu buru-buru mengalah dan menyatakan akan pindah sekarang juga. Tapi, berhubung Yunsu tidak punya tempat tujuan, Ziyi langsung menghubungi Lindu untuk membantu Yunsu. Tak lama kemudian, mereka sudah tiba di rumah sakit tempat kerja Lindu sebagai perawat. Lindu meyakinkan Yunsu bahwa di rumah sakit ini ada kamar istirahat nakes yang kebetulan sedang kosong. Dia jamin tidak akan ada orang yang mengusir Yunsu di sini. Seharusnya Yunsu sejak awal datang padanya, alih-alih datang ke Ziyi. Tentu saja Ziyi jadi kesal mendengarnya, dan jadilah kedua orang itu ribut saling menyindir, sampai-sampai Yunsu harus buru melerai mereka. Dari perdebatan mereka, sepertinya mereka adalah mantan pacar. Tapi tampak jelas Lindu masih ada rasa sama Ziyi. Tiba-tiba Ziyi ditelepon seorang cowok, kayaknya pacar barunya yang mengajaknya untuk kencan. Dan Ziyi dengan manja meminta si pacar untuk menjemputnya ke rumah sakit. Tak lama kemudian, si pacar datang dengan membawa mobil mewahnya. Ziyi langsung merangkulnya manja dan memperkenalkan si pacar baru pada kedua temannya. Dan tampak jelas Lindu cemburu sampai-sampai dia menyindir mereka yang cepat jadian pasti akan cepat putus juga.
Yunsu buru-buru menengahi situasi dengan menyuruh kedua sejoli itu untuk segera pergi saja. Film yang mau mereka tonton sebentar lagi akan dimulai. Kedua sejoli itu pun pergi, tapi Linu masih saja merutuki mereka saking cemburunya. Mengalihkan perhatiannya ke Yunsu, Linu memintanya untuk menunggu sebentar di taman rumah sakit. Linu mau mengurus kamarnya Yunsu terlebih dahulu. Tapi saat dia sedang jalan-jalan keliling taman, tak sengaja dia menyandung kaki seorang pasien yang jelas saja membuatnya kaget. Si pasien itu ternyata kakeknya Xinian yang entah bagaimana bisa terjebak di bawah bangku taman dan tidak bisa keluar sampai beliau menangis meminta Yunsu untuk menariknya keluar. Berhubung tidak ada orang yang lewat, Yunsu akhirnya bersusah payah sendirian menyeret kakek keluar dari sana. Ternyata kakek tadinya mau mengambil rokoknya yang disembunyikan di balik bangku, tapi malah tersangkut di sana. Mereka pun langsung bisa akrab, dan Yunsu penasaran menanyakan apa penyakitnya kakek. Kakek mengaku tak tahu, cucunya tidak mau memberitahukannya, dan dia juga terlalu malas untuk bertanya. Tapi kakek yakin penyakitnya tidak bisa disembuhkan. Kalau tidak bisa sembuh, makanya jangan merokok, omel Yunsu. Aku sudah setua ini, tidak ada bedanya, senang-senang saja dahulu, santai kakek. Jangan bicara begitu, cucu kakek tidak bilang pasti ada alasannya. Cucu kakek pasti sangat baik pada kakek. Tentu saja, kakek dan si cucu saling bergantung satu sama lain. Tapi kakek sakit jika memikirkan cucunya. Sebenarnya, keinginan terakhir kakek adalah melihat cucunya berkeluarga. Kakek tiba-tiba punya ide bagus untuk menjodohkan cucunya sama Yunsu. Apa Yunsu sudah punya pacar? Yunsu canggung mengaku kalau dia belum punya pacar. Kakek pun langsung antusias mendengarnya. Yunsu dan cucunya kayaknya cocok deh. Bagaimana kalau mereka berkenalan? Yunsu pun canggung menolak. Soalnya Yunsu meyakini bahwa hubungan itu tergantung pada takdir. Kakek tidak usah khawatir. Yunsu yakin asalkan kakek menjalani pengobatannya dengan baik dan tidak merokok, cucunya kakek pasti akan memperkenalkan pacarnya. Setelah kakek pergi dijemput suster, Linu akhirnya kembali. Kemudian mengajaknya ke kamar tidur nakes yang kebetulan kosong. Teman-temannya sedang libur sekarang. Yunsu bisa tinggal di sini selama 2 hari. Saat Xinian datang, dia langsung mengendusi kakek, curiga kalau kakek habis merokok dan menggeledah barang-barangnya hingga dia menemukan sebungkus rokok yang disembunyikan kakek di sakunya. Tapi kakek meyakinkan kalau dia tidak merokok tadi, sumpah. Kemudian Xinian pergi menemui dokter yang menanyakan keputusan terkait masalah operasi karena kakek harus dioperasi secepatnya. Tapi tentu saja segalanya bergantung pada pasien juga. Jika kakek tidak ingin dioperasi, maka mereka tidak bisa memaksanya. Sebagai keluarga pasien, Xinian harus mencari penyentuh hati kakek agar kakek mau dioperasi. Xinian jadi galau tak tahu harus bagaimana. Tapi pada akhirnya dia hanya berbohong pada kakek, mengklaim kalau kondisi kakek cukup baik dan akan semakin membaik setelah dioperasi. Tapi kakek tahu betul kalau Xinian sedang berbohong. Seorang ahli matematika seperti Xinian tidak mungkin mengucapkan kata-kata yang tidak memiliki kepastian semacam itu. Sejak Xinian kembali dari luar negeri dan memutuskan menetap di sini, kakek sudah bisa menduga kalau kondisinya tidak ada harapan. Alasan kakek enggan dioperasi adalah karena kakek takut pergi terlalu cepat dan tidak bisa menyaksikan hari itu. Kakek sudah gagal memberi keluarga utuh dan masa kecil yang bahagia untuk Xinian, sehingga membentuk karakter Xinian jadi seperti ini. Kakek hanya berharap akan ada orang yang mencintai Xinian dan Xinian juga mencintainya, bersama membentuk satu keluarga utuh yang bahagia. Hari itulah yang kakek tunggu-tunggu, sekaligus keinginan terakhir kakek. Xinian pun jadi semakin sedih mendengarnya. Sungguh kakek sudah tahu? Tanya Xinian. Tahu, aku juga harus bertaruh untuk menang. Setidaknya aku harus berjuang. Siapa tahu aku masih bisa melihat keinginanku terwujud suatu hari, ujar kakek. Lalu tanda tangan di surat persetujuan operasi. Kakek penasaran apakah Xinian sudah punya pacar? Xinian tiba-tiba galau teringat ucapan Yunsu tentang kebohongan putih. Menyadari dia sekarang sedang menghadapi situasi yang memaksanya untuk melakukan kebohongan putih, Xinian akhirnya berbohong pada kakek bahwa dia sudah punya pacar. Dia bahkan berjanji akan memperkenalkan pacarnya pada kakek setelah kakek selesai operasi nanti. Kakek pun jadi senang. Saat Xinian pergi menemui dokter, dokter menyarankan untuk segera dioperasi secepat mungkin karena kondisi kakek benar-benar sudah kritis. Dokter juga menyarankan Xinian untuk menuruti apapun keinginan kakek, karena dalam menghadapi operasi besar seperti ini, kunci keberhasilan adalah pada keinginan pasien.
Dokter lihat hari ini kakek sepertinya sedang bahagia. Kakek bahkan menambahkan tanda cinta dalam tanda tangannya. Malam harinya, Yunsu sedang nyantai sendirian di kamar barunya yang gelap. Saat tiba-tiba saja lampu menyala. Lalu muncul seorang perawat pria gendut yang langsung ganti baju di sana tanpa menyadari kehadiran Yunsu. Dan jelas saja Yunsu galau tak tahu harus bagaimana. Parahnya lagi, si perawat dengan santainya mau copot pakaian bawahnya yang sontak saja membuat Yunsu menjerit heboh sambil menutup matanya. Si perawat pun jadi panik sendiri melihat ada cewek di sana dan langsung pergi sambil kepedean mengira kalau Yunsu adalah cewek yang naksir sama dia. Berniat memenuhi keinginan kakek yang ingin melihatnya punya kekasih, si Nian tiba-tiba punya ide nembak seorang suster. Si suster hampir saja kepedean, tapi si Nian dengan cepat nyerocos menjelaskan maksudnya hanya jadi pacar bohongan. Dia bersedia membayar uang sejumlah 3 hari gaji perawat dan si suster hanya perlu berakting setengah jam saja. Dia tidak perlu melakukan apapun, cukup berdiri di sampingnya dan tersenyum. Si suster pun jelas kesal sama dia dan langsung pergi sambil merutukinya. Si Nian pun jadi bingung sekarang, tapi tepat saat itu juga tiba-tiba dia melihat Yunsu yang baru keluar dari kamar. Si Nian sontak ganti target ke Yunsu dan meminta bantuannya. Yunsu yang baik hati mau-mau saja membantunya. "Bantuan apa?" tanya Yunsu. "Bantu aku mewujudkan kebohongan putih, jadilah pacarku," kata si Nian. "Hah?" Yunsu pun jadi kaget, tapi bahkan sebelum dia mencerna kalimat itu, si Nian langsung saja menariknya dan mengajaknya berlari menemui kakeknya. Yunsu pun jadi panik melepaskan pegangan tangan si Nian dan langsung to the point menolak permintaannya karena dia tidak bisa bohong. "Bukankah kau pernah bilang, asalkan tujuannya baik tidak apa-apa berbohong?" Memang Yunsu pernah bilang begitu, tapi berbohong menjadi pacar si Nian itu terlalu berlebihan. Tapi tepat saat itu juga, kakek hendak dibawa ke ruang operasi. Yunsu pun mengenalinya sebagai kakek yang ditemuinya di taman tadi, kakek yang ingin melihat cucunya berkeluarga. Memahami situasinya si Nian, Yunsu tiba-tiba berubah pikiran dan langsung mendekati kakek dan memperkenalkan dirinya sebagai pacarnya si Nian. "Kakek, kata-kataku benar kan? Cucu kakek pasti akan menunjukkan pacarnya. Kakek harus semangat," kata Yunsu. Kakek pun jadi senang. Kalau begitu, sekarang kakek bisa tenang. Ia bahkan jadi semangat ingin dioperasi secepat mungkin. Bahkan para dokter pun terkagum-kagum saat melihat semua indikator yang menunjukkan semangat hidup kakek. Di luar ruangan, Yunsu prihatin melihat si Nian yang terus menatap kamar operasi dengan khawatir. Maka dia mencoba menghibur si Nian dengan memberinya segelas kopi instan. Dia bahkan terus setia menemani si Nian yang gelisah menanti operasinya kakek. Karena prihatin, Yunsu mencoba mengalihkan perhatian si Nian dengan meminta si Nian mengajarinya main game Sudoku. Usahanya pun berhasil, membuat fokus si Nian teralih sesaat. Si Nian dengan mudah dan cepat memenangkan game itu, tapi dia penasaran apakah Yunsu pernah bertemu kakeknya. Yunsu pun mengakuinya, tapi waktu itu dia belum tahu kalau kakek itu adalah kakeknya si Nian. Dia pun mengaku kalau dia ke rumah sakit ini untuk menumpang menginap di kamar temannya. Dia terpaksa karena harus pindah dari asrama kampusnya. "Kau tidak menyewa rumah?" tanya si Nian. "Bapak tahu sendiri kalau saya tidak punya uang. Semuanya diinvestasikan untuk beli rumah. Jadi sekarang saya tidak punya uang untuk sewa rumah. Kakak saya juga masih di luar negeri, belum pulang," jawab Yunsu. Tapi tidak masalah, Yunsu tetap positive thinking. Dia yakin segalanya akan beres setelah dia mendapatkan pekerjaan nantinya. Si Nian pun jadi merasa bersalah sudah menggagalkan sidang tesisnya Yunsu waktu itu. Perasaannya waktu itu agak terpengaruh karena masalah kakeknya. Dia pasti akan bertanggung jawab. Tidak, jangan bilang begitu Pak Zhang. Biarpun waktu itu aku memang sangat marah pada Bapak, tapi setelah dipikir-pikir aku juga salah, kata Yunsu. Si Nian ingin mengatakan sesuatu lagi, tapi tepat saat itu juga operasinya kakek akhirnya selesai. Dokter mengabarkan bahwa operasinya berhasil dan kondisi kakek sudah stabil. Keinginan hidup kakek sangat kuat hingga beliau mampu melewati saat-saat membahayakan selama operasi. Si Nian sungguh lega mendengarnya, tapi saat dia berbalik, dia malah mendapati Yunsu sudah pergi. Si Nian pun langsung pergi mencarinya dan mendapati Yunsu membawa barang-barangnya, berniat pindah dari rumah sakit walaupun tak punya tempat tujuan. Si Nian sungguh berterima kasih padanya. Jika bukan tanpa bantuan Yunsu, mungkin kakek tidak akan selamat. Yunsu sama sekali tak mempermasalahkannya, lalu pamit untuk pergi. Si Nian tahu dia tidak punya tempat tujuan,
Maka dia langsung memberitahu sandi pintu rumahnya yang berupa 10 besar konstanta Feigenbaum. Yunsu boleh tinggal di rumahnya untuk sementara waktu, yaitu 1 bulan. Dia bahkan langsung pergi mengakhiri percakapan mereka dan pergi sebelum Yunsu sempat menjawabnya. Yunsu akhirnya kembali ke rumah itu, tapi masalahnya dia sungguh tidak tahu apa itu 10 besar konstanta Feigenbaum, dan jadilah dia hanya menggalau ria di depan pintu. Tapi sepertinya Xinian sudah bisa menduga kalau Yunsu tidak mengerti kode rumahnya dan akhirnya mengiriminya pesan angka-angka kode rumah. Dia bahkan berbaik hati mengubah pikirannya dan mengizinkan Yunsu tinggal di rumahnya sampai Yunsu mendapatkan tempat tinggal. Akhirnya Yunsu bisa masuk ke rumah itu lagi, kemudian memakai sandal rumahnya Xinian yang kebesaran dan meletakkan sepatunya di dekat sepatunya Xinian. Dia bahkan menatanya dengan rapi karena dia melihat sepatu-sepatunya Xinian diatur dengan sangat rapi. Bukan cuma rak sepatu, seluruh barang di rumah itu juga diatur dengan sangat rapi. Rumahnya sangat bersih, sepertinya Xinian pecinta kebersihan. Siapa sangka setelah mengembara di jalanan, pada akhirnya malah diajak Xinian kembali ke rumah ini. Kalau kakaknya sampai tahu, bisa tamat riwayatnya. Tepat saat itu juga, ada kurir datang mengantar paket yang sangat besar dan berat. Dan begitu melihat Yunsu, dia jadi berpikir kalau Yunsu adalah pacarnya Xinian dan langsung sok akrab memanggilnya kakak ipar. Dia bahkan tidak memberi kesempatan Yunsu untuk menjelaskan dirinya dan langsung pergi setelah memasukkan paketannya. Saat berusaha menarik paketan yang sangat berat itu, tak sengaja bahkan itu terbuka dan isinya berhamburan keluar. Ternyata itu berisi beberapa foto-foto kenangan masa kecil Xinian bersama kakek. Kakek masih belum sadarkan diri, tapi dokter meyakinkan bahwa keadaan kakek sudah baik dan mengingatkan Xinian untuk terus menuruti apapun keinginan kakek saat kakek sadar nanti. Saat dia pulang tak lama kemudian, dia mendapati kardus paketannya sudah kosong dan dibuang keluar. Yunsu sendiri sudah tidur nyenyak di sofa dan beberapa barangnya berserakan di sekitarnya. Xinian tampak jelas tak senang melihat barang-barang di rumahnya berantakan. Tapi saat dia melihat buku gambarnya Yunsu yang menggambar rumahnya dan mendapati fotonya sudah ditata oleh Yunsu dengan apik di kamarnya, Xinian pun langsung luluh. Bahkan dengan manisnya, dia mengambilkan selimut untuk Yunsu. Tapi saat dia memakaikan selimut itu, dia agak terganggu dengan pemandangan mulut terbuka Yunsu dan akhirnya memutuskan untuk menyelimuti Yunsu sampai menutupi seluruh kepalanya. Dalam tidurnya, Yunsu bermimpi sepupunya kembali dan mengklaim bahwa dia sudah salah masuk apartemen. Si sepupu berkata bahwa apartemennya Yunsu adalah apartemen sebelah. Dia bahkan membawakan sertifikat dan segala dokumen resmi asli apartemen yang Yunsu beli dan semuanya sudah atas nama Yunsu. Yunsu pun terharu, dia tahu kalau sepupunya tidak akan menipunya. Ya, namun sayangnya itu cuma mimpi. Nyatanya Yunsu masih tidur nyenyak dalam selimutnya. Xinian pun keluar kamar tak lama kemudian sambil nyemil poki, tapi malah mendapati Yunsu bergerak-gerak gelisah dalam tidurnya dengan kepala masih terbungkus selimut. Xinian pun jadi cemas dan akhirnya membuka selimutnya, tapi Yunsu ternyata masih tidur sambil menggumam diri memanggil sepupunya. Xinian pun penasaran dengan apa yang diucapkannya dan langsung mendekati kupingnya ke Yunsu. Saat tiba-tiba saja Yunsu berseru kencang memanggil sepupunya, yang jelas saja membuat Xinian jadi kaget hingga tak sengaja pokinya terjatuh tepat ke mulut Yunsu yang terbuka lebar. Tapi Yunsu tetap tidak bangun dan poki itu terus bergerak naik turun di mulutnya. Xinian pun jadi bingung bagaimana caranya mengambil poki itu dari mulut Yunsu. Sepelan mungkin dia berusaha mengambilnya dan saat akhirnya dia hampir berhasil, Yunsu tiba-tiba bangkit dan kemudian tak sengaja dia menyundul keras hidung Xinian sampai dia mimisan. Tapi dia tidak menyadari perbuatannya sendiri dan bingung kenapa hidung Xinian berdarah. Dan lebih bingung lagi saat dia mencecap lidahnya dan mendapati ada rasa manis yang entah dari mana asalnya. Tiba-tiba teleponnya berbunyi dari kakaknya yang menuntutnya untuk memutar kameranya dan memperhatikan rumahnya. Yunsu jelas tidak bisa melakukannya, takut kakaknya akan tahu kalau itu bukan rumahnya dan akhirnya ngotot untuk tetap pakai kamera depan dan memperlihatkan ruang kerja yang penuh buku. Untungnya Yunlan kakaknya tidak curiga. Cuma heran saja karena tidak biasanya Yunsu suka baca banyak buku. Tapi saat dia melewati ruang kaca, Yunlan sempat melihat pintu kamar mandi yang tertutup. Dan jelas saja itu membuatnya heran dan langsung menuntut Yunsu untuk memperlihatkan kamar mandinya. Yunsu pun jadi panik karena ada Xinian di dalamnya.
Apalagi pintu kamar mandi tiba-tiba mau dibuka. Yunsu pun sontak panik berusaha menghalangi pintu terbuka dan beralasan pada Yunlan bahwa pintunya rusak, lalu buru-buru mengakhiri teleponnya dengan alasan mau memperbaiki pintunya. Sinian pun jelas bingung dengan tingkah Yunsan barusan. Dia ngapain? Yunsu pun menyangkal dia cuma ingin mengecek keadaan Sinian, apakah dia baik-baik saja. Aku baik-baik saja, kalau kau tidak keberatan, ada yang ingin kubicarakan, ujar Sinian. Dan yang ingin dia bicarakan ternyata adalah tentang segala macam aturan dan pembagian rumah selama mereka tinggal bersama. Segalanya dia bagi secara adil dan dia beri batas dengan menggunakan selotip dan melarang Yunsu untuk melewati batas masing-masing. Dia bahkan menetapkan aturan jadwal penggunaan kamar mandi. Yunsu dilarang keras untuk menggunakan kamar mandi saat bukan jadwalnya. Dia bahkan berkata akan mencetak semua aturan yang wajib mereka taati itu. Yunsu jelas tak senang dengan segala aturan ketat itu, tapi tak ada yang bisa dilakukannya selain menurut. Kemudian, dia menempatkan Yunsu di ruang kerja. Tapi, karena dia sendiri masih butuh memakai ruang kerja, jadi Sinian juga menetapkan pembagian jadwal penggunaan ruangan ini. Mulai dari jam 9 malam sampai jam 10 pagi, ruangan ini adalah kamar tidurnya Yunsu. Sedangkan jam 10 pagi sampai jam 9 malam, ruangan ini adalah ruang kerjanya. Tapi khusus hari ini pengecualian. Hari ini hari pertamanya Yunsu di sini. Semua aturan mereka akan berlaku mulai besok. Dan Yunsu wajib menaatinya. Apa ada yang mau Yunsu katakan? Pak Zhang, terima kasih sudah mau menerima saya. Sebenarnya, saya harus bayar uang sewa dan biaya hidup pada Anda, tapi saya tidak punya uang. Jadi begini saja, urusan rumah dan memasak serahkan saja pada saya. Bagaimana? Sinian pun setuju, itu bagus juga. Tapi tenang saja, aku akan menanggung biaya hidupmu, ujar Sinian lalu pergi. Keesokan harinya, Sinian bangun tepat waktu jam 7 dan langsung rajin membersihkan kasurnya, cuci muka, gosok gigi, dan lain-lain. Sementara Yunsu masih asik tidur. Dia akhirnya baru bangun jam setengah 8 dan langsung panik mau ke kamar mandi, sudah kebelet banget. Tapi kamar mandi masih dihuni sama Sinian yang dengan santainya mengingatkan Yunsu tentang jadwal pemakaian kamar mandi yang hanya membolehkan Yunsu masuk kamar mandi setelah jam 8 pagi. Yunsu panik banget dan terus heboh berusaha memohon pengertian Sinian. Ini masalah mendesak soalnya, ini cuma perlu waktu 2 menit saja kok. Sinian akhirnya mau juga mengalah, tapi dia hanya kasih waktu 3 menit. Selesai dengan urusan toilet, Yunsu sekarang sibuk warawiri dengan bingungnya di dapur. Berusaha menyiapkan sarapan secepatnya, tapi malah membuat telur dan roti panggang yang gosong. Bahkan hampir saja menghancurkan seluruh dapur. Sinian tidak tahan lagi melihat kekacauan ini dan cepat-cepat mengambil alih keadaan. Dengan cepat dan efisien, dia mulai memasak sarapan yang hasilnya lebih memuaskan. Segalanya dia masak dengan tepat waktu, sehingga hasil masakannya juga layak makan. Tapi, dia sengaja hanya memasak 1 porsi untuk Yunsu saja, gara-gara waktunya sudah banyak terbuang saat menunggu Yunsu masak tadi. Jadi, dia memutuskan untuk melewatkan sarapan pagi ini. Karena ini pagi pertama Yunsu di sini, Sinian maklum jika Yunsu tidak memahami cara kerjanya. Tapi dia harap mulai besok Yunsu bisa mengikuti cara kerjanya dengan ketat, jangan buang-buang waktu. Kemudian Yunsu pergi ke agen real estate untuk mencari kontrakan. Tapi yang bagus-bagus harganya terlalu mahal, uangnya yang tersisa tidak cukup. Menurut si agen, ada yang sesuai budgetnya, tapi rumahnya sendiri tidak sesuai dengan Yunsu karena menggunakan sistem kontrak bersama. Tidak masalah, aku bisa tinggal di mana saja, ujar Yunsu antusias. Di sisi lain, Sinian terburu-buru ke rumah sakit saat ditelepon dokter yang menyuruhnya untuk segera datang. Karena kakek tadi sudah sadar, tapi emosinya tidak stabil. Kalau terus begini, dokter terpaksa harus menyuntikkan obat penenang padanya. Tapi setibanya di rumah sakit tak lama kemudian, dokter malah sudah santai dan memberitahu bahwa emosi kakek sudah stabil sekarang. Beliau bahkan tidak perlu disuntik obat penenang berkat kedatangan seorang tamu. Siapa yang datang? Tanya Sinian. Pacarmu, jawab dokter. Saat Sinian mengintip, dia mendapati Yunsu sedang merawat kakek dengan penuh perhatian. Dia benar-benar melakukannya dengan baik karena sudah pengalaman merawat ayahnya sebelum beliau meninggal dulu. Kakek tiba-tiba mengatakan kalau dia haus. Berhubung air habis, Yunsu langsung keluar untuk mengambilkan air. Tapi sepertinya itu cuma alasan kakek saja agar bisa bicara berdua dengan Sinian. Kakek memberitahu Sinian bahwa selama ia tak sadarkan diri, ia bermimpi tentang keterikatan 2 kuantum yang berbeda. Yang satu berotasi maju dan yang satunya lagi berotasi mundur. Meski keduanya berjauhan,
Tapi karena beberapa prinsip ilmu pengetahuan modern yang sulit dijelaskan, keduanya saling berhubungan erat dalam kegelapan di lintasan serupa, di frekuensi serupa juga. Xinian pun jadi bingung apa sebenarnya yang ingin kakek katakan. Aku ingin dua kuantum itu, yaitu kau dan Yunsu, segera menikah. Hah? Xinian pun langsung menolaknya, tapi itu sontak saja mempengaruhi emosi dan kesehatan kakek. Kemudian Yunsu baru kembali saat itu dan jelas cemas saat melihat suster terburu-buru ke kamarnya kakek. Begitu melihat Yunsu, kakek secara ambigu meminta Yunsu untuk menjanjikan sesuatu padanya. Xinian ngotot menolaknya, tapi Yunsu yang mencemaskan keadaan kakek dengan cepat menyela dan langsung menyetujui apapun permintaan kakek tanpa pikir panjang. Padahal kakek belum mengatakan apa permintaannya. Saat mereka mau pulang ke rumah, Xinian memberitahu Yunsu tentang permintaan kakek, yaitu ingin mereka segera menikah. Tentu saja hal itu membuatnya menyesali apa yang dijanjikannya kepada kakek tadi. Dia tadi cuma asal bicara hanya karena dia ingin menenangkan emosi kakek. Tapi tentu saja segalanya sudah terlambat. Yunsu merasa sudah diperdaya sama Xinian. Mulai dari saat Xinian memintanya untuk jadi pacar bohongannya, sampai diajak pindah ke rumahnya. Dan sekarang malah disuruh nikah sama dia. Xinian jelas tidak terima dengan tuduhan yang dramatis itu. Kenapa tidak sekalian saja Yunsu jadi penulis skenario? Lalu apa yang harus kita lakukan? Tanya Yunsu. Akan kupikirkan, tidak usah cemas. Yang pasti, hal ini nantinya akan merepotkan. Kuharap kau bersiap mental. Tapi tentu saja, aku tidak akan mengandalkanmu untuk mewakiliku memecahkan masalah ini. Ujar Xinian setengah menyindir kecerdasan Yunsu. Yunsu pun jadi kesal. Keesokan harinya, Yunsu mondar-mandir di luar rumah sakit dengan galau. Tapi akhirnya dia memutuskan untuk masuk juga. Tapi setibanya di kamar kakek, dia malah mendapati ada banyak tamu dan kakek masih tidur. Tapi kakek langsung bangun dengan antusias begitu melihat Yunsu dan memberitahu Yunsu bahwa para tamu itu hanya akan datang padanya saat mereka lagi butuh duit saja. Makanya kakek tidak mau bicara sama mereka. Tapi kenapa Yunsu datang sendiri? Xinian mana? Yunsu pun jadi canggung mengaku bahwa dia memang sengaja datang sendiri karena ada yang ingin dia katakan pada kakek. Dia mau mengakui hubungannya yang sebenarnya dengan Xinian. Tapi kakek sepertinya tahu kalau hubungan mereka palsu dan tahu apa yang ingin Yunsu katakan, tapi kakek tak mau mendengarnya. Maka dia langsung menyela sebelum Yunsu sempat mengucapkannya, lalu dengan sengaja berkoar-koar mengumumkan pada para tamunya bahwa Yunsu adalah calon istrinya Xinian dan sebentar lagi mereka akan menikah. Semua orang pun sontak bersorak menyatakan dukungan dan restu mereka. Dan jelas saja Yunsu jadi tak enak untuk menyangkalnya dan akhirnya cuma bisa nyengir garing dan mengurungkan apapun yang hendak ia katakan pada kakek tadi. Parahnya lagi saat dia hendak pergi, salah satu bibit tiba-tiba menyusulnya dan menasihatinya untuk cepat-cepat punya anak. Soalnya Xinian sudah tidak muda lagi. Yunsu kan masih muda, jadi dia pasti bisa cepat pulih pasca melahirkan. Bingung bagaimana harus menanggapinya, Yunsu cuma bisa nyengir canggung sambil mangut-mangut saja. Tak sengaja Linu lewat saat itu dan mendengarkan setengah percakapan mereka yang malah membuatnya salah paham. Dia langsung menelpon Ziyi dan mengabarkan bahwa Yunsu mau punya anak. Ziyi pun jadi syok mendengarnya. Jadilah kedua orang itu menyidang Yunsu dan menuntut penjelasannya. Baru beberapa minggu dia dan Pak Zhang musuhan, lalu sekarang mereka pacaran bohongan dan tinggal bersama, dan sekarang Yunsu hamil. Yunsu menyangkalnya, dia dan Pak Zhang tidak mungkin begituan. Lagi pula, ini gara-gara kakek yang tiba-tiba menginginkan mereka untuk menikah. Dia tidak tahu harus bagaimana. Yunsu, bukankah kau benci pada Pak Zhang? Benci, dulu aku membencinya, tapi sekarang tidak, jawab Yunsu. Kalau begitu, apa kau mau menikah? Enggak lah, Pak Zhang kan dosennya. Ziyi mengingatkan bahwa Pak Zhang adalah mantan dosennya. Linu tidak setuju kalau Yunsu menikah dengan orang yang bahkan tidak ia cintai. Mengalihkan topik, Linu penasaran apakah kakaknya Yunsu sudah mengetahui masalah penipuan rumah itu. Tentu saja belum tahu, dia tidak berani kasih tahu kakaknya. Sekarang ini, Yunsu hanya memanfaatkan satu krisis untuk menutupi krisis lainnya. Baru juga diomongin, Yulan tiba-tiba menelpon dan mengabarkan bahwa dia akan pulang ke Cina. Parahnya lagi, Yulan berkata akan tinggal di rumahnya Yunsu dan menyuruh Yunsu untuk menyiapkan satu kamar untuknya, lalu menutup teleponnya begitu saja. Bahkan sebelum Yunsu sempat mengucapkan apapun. Yunsu pun jadi pusing. Linu penasaran apakah sudah ada kabar tentang sepupunya,
Tentu saja belum. Kalau begitu, Linu akan coba minta bantuan temannya untuk mencarikannya pengacara. Yunsu jadi ingat kalau Xinian pernah merekomendasikan seorang pengacara padanya. Yunsu pun langsung pergi ke firma hukum yang dimaksud oleh Xinian. Tapi, saat Yunsu sedang mengetuk pintu kantor itu, seorang pengacara lain memberitahunya bahwa pengacara Meng yang dicarinya sedang pergi dinas dan mungkin baru kembali bulan depan. Dia bahkan langsung menawarkan jasanya sendiri. Xinian pun langsung saja percaya, dan jadilah dia mengonsultasikan masalahnya dengan pengacara itu. Si pengacara berkata bahwa dia sudah banyak menangani kasus serupa, dan dia bisa membantu Yunsu. Tapi, dia mewajibkan Yunsu untuk bayar terlebih dahulu. Dia bahkan menuntut biaya yang cukup mahal yang dia klaim bisa dia gunakan untuk membantu Yunsu mencari sepupunya itu. Dia bahkan terkesan agak memaksa. Saat Yunsu mengaku bahwa dia tidak mampu bayar sebanyak yang dia minta, si pengacara langsung menawarkan solusi lain. Di rumah sakit, kakek memberitahu Xinian bahwa para kerabat mereka sudah bertemu dengan Yunsu, jadi kakek menuntut Xinian untuk menikah bulan ini. Xinian ngotot menolak, dia dan Yunsu memang pacaran, tapi mereka tidak cocok untuk menikah. Apalagi sekarang, Xinian mencurahkan semua tenaganya untuk melakukan penelitian ilmiah, dia tidak punya waktu untuk mengurus pernikahan. Mengurus? Menurutku, Yunsu tidak perlu diurusi olehmu dan bisa membantumu menghemat lebih banyak waktu untuk penelitianmu, kata kakek. Aku tidak setuju dengan argumen kakek, jawab Xinian. Kalau begitu, buatlah argumen dan alasan untuk membuktikan argumenmu, kata kakek lagi. Oke, argumen adalah kekuatanku. Berikan hasil dalam 3 hari, kata kakek. Hah? 3 hari? Xinian keberatan. Tapi, bahkan sebelum dia sempat protes, kakek langsung pura-pura tidur dan mengakhiri perdebatan sampai di sini. Malam harinya, Yunsu ingin ngomong sesuatu pada Xinian. Tapi, Xinian juga ada urusan dengannya, dan langsung duluan bertanya kepadanya tentang tinggi badannya. Yunsu mengklaim tingginya 170 cm, tapi Xinian tak percaya, dan langsung mendekat untuk mengukur kepala Yunsu, yang ternyata cuma setinggi hidungnya. Tinggi Xinian sendiri 183 cm, jadi tingginya Yunsu seharusnya tidak lebih dari 166 cm. Kalau dibulatkan kan jadi 170 cm, debat Yunsu. Mengabaikan protesnya, Xinian terus menanyainya tentang segala hal tentangnya, menyuruhnya melakukan ini dan itu, lalu tiba-tiba dia mendekat, sampai Yunsu pun jadi gugup, padahal dia hanya mengecek kupingnya Yunsu. Yunsu pun jadi bingung untuk apa semua ini. Aku sedang memeriksa dominasi genetik pada tubuhmu jika dicocokkan denganku untuk mengevaluasi apakah akan ada kecacatan genetik pada keturunan kita. Hah, keturunan? Tidak perlu tegang, aku tidak benar-benar ingin punya keturunan denganmu. Sebenarnya, dia hanya ingin membuktikan pada kakek bahwa mereka tidak cocok untuk menikah melalui penilaian secara statistik, biologis, psikologis, dan segala macam ilmu lain. Apa harus sampai begitu? Siapapun juga tahu kalau kita memang tidak cocok, kata Yunsu. Tapi kakeknya tidak berpikir begitu, makanya Xinian harus memakai cara ini untuk membuktikannya. Dia yakin cara ini akan berhasil. Dia dan kakeknya sama-sama ahli matematika. Jadi, satu-satunya hal yang bisa meyakinkan mereka hanya data. Tesnya bahkan belum selesai, dan sekarang Xinian menyuruh Yunsu untuk menjawab tes IQ yang sudah disiapkannya. Keesokan harinya di kampus, Yunsu memberitahu kedua temannya tentang si pengacara yang memberinya diskon gede-gedean. Ziyi jadi agak ragu sama si pengacara itu, tapi Yunsu yakin soalnya pengacara itu berasal dari firma hukum yang direkomendasikan oleh Xinian. Baru 2 hari tinggal bersama, gaya bicaramu sudah berubah. Apa situasinya? Situasi apa? Aku mencari kebenaran. Meski Pak Zhang itu menyebalkan, tapi dia handal dalam banyak hal. Kau yakin tidak mau bantuanku untuk cari pengacara? Aku masih percaya pertimbangan Pak Zhang. Ziyi meyakinkan Yunsu untuk tidak mengkhawatirkan masalah uang. Dia dan Linu akan membantu memberikan Yunsu pinjaman. Tapi dia menuntut Linu untuk ngasih lebih banyak soalnya Ziyi sendiri baru dapat beasiswa. Tapi ingat, Yunsu wajib mengembalikannya. Aku pasti akan mengembalikannya, jangan khawatir, kata Yunsu terharu. Malam harinya, Yunsu membuatkan makan malam untuk mereka berdua. Dia meyakinkan Xinian bahwa dia membuat ini dengan mengikuti langkah-langkahnya Xinian. Rasanya pasti sesuai standarnya Xinian. Dia agak tegang waktu Xinian mencicipinya. Untungnya Xinian suka dan memuji masakannya. Yunsu pun jadi senang, dia juga berterima kasih pada Xinian karena sudah merekomendasikan firma hukum itu. Dia bertemu seorang pengacara handal yang setuju membantunya mencari sepupunya. Katanya akan ada kabar dalam 2 hari,
Namanya pengacara Lu, dia juga sudah membayar uang deposit. Xinian pun jelas langsung curiga mendengar Yunsu sudah bayar duluan. Apalagi saat Xinian bertanya apakah mereka sudah teken kontrak, Yunsu mengaku dia tidak teken kontrak apapun. Jelas itu mencurigakan, tapi Yunsu sama sekali tidak curiga apapun. "Yunsu, di mana kau bicara dengan pengacara itu?" tanya Xinian. "Di kafe di lantai bawah firma hukum," jawab Yunsu. Karena khawatir, Xinian langsung mengusulkan agar mereka berdua pergi ke firma hukum itu bersama besok. Yunsu pun setuju. Di firma hukum Kinhe keesokan harinya, Xinian langsung bertanya kepada para staf yang bekerja di firma hukum itu, tapi tak mendapati ada pengacara bernama pengacara Lu. Yunsu juga tak menemukan fotonya pengacara Lu dalam daftar foto para pengacara yang ditempel di dinding. Dia mengaku pertama kali bertemu pengacara Lu di depan pintu, tapi tetap saja Yunsu tidak curiga apapun dan bingung sendiri dengan sikap Xinian. Mungkin tak ingin membuat Yunsu khawatir, Xinian memutuskan untuk merahasiakannya dan coba menyuruh Yunsu untuk pulang duluan. Setelah Yunsu pergi, Xinian langsung mengecek CCTV saat Yunsu bertemu dengan pengacara Lu di depan pintu, lalu meminta mereka untuk mengirimkan foto pengacara Lu kepada para pengacara di firma hukum lain. Siapa tahu ada yang mengenali pria itu. Demi membalas jasa Ziyi yang sudah meminjaminya uang, Yunsu menolong Ziyi membersihkan kamar asramanya. Tapi Ziyi penasaran apakah pengacara itu sudah menemukan sepupunya. Yunsu mengaku belum, tapi tetap saja dia berpikir positif karena dia yakin bahwa mencari orang pasti tidak mudah. Dia juga sudah mencoba menghubungi pengacara Lu, tapi tidak diangkat. Tapi Yunsu dengan polosnya berpikir kalau pengacara Lu mungkin sedang sibuk. Ziyi tak setuju dengan itu dan langsung mendesak Yunsu untuk mencoba menghubungi pengacara Lu lagi. Tapi saat Yunsu mencoba menghubunginya, nomor telepon pengacara Lu malah jadi tidak terdaftar. Kedua gadis itu pun langsung sadar kalau Yunsu sudah ditipu lagi. Di rumah sakit, Xinian sedang ceramah panjang lebar menjabarkan teorinya tentang alasan ketidakcocokan antara dirinya dengan Yunsu kepada kakek, dinilai secara IQ, kepribadian, psikologis, sosiologi, dan lain-lainnya. Kakek pun geli mendengarnya. "Semua kesimpulanmu salah. Sebenarnya Yunsu sangat serasi menikah denganmu," ujar kakek. "Tuan Zhang, tolong katakan di mana salahku," tanya Xinian. "Dari awal kau sudah salah. Kau anggap hidup itu seperti matematika untuk dianalisis, tapi hidup bukan matematika," jawab kakek. "Tuan Zhang, sejak kecil Anda sudah mengajariku bahwa matematika bisa menyelesaikan semua masalah di dunia ini," kata Xinian. "Tapi aku juga mengajarimu bahwa matematika sangat rasional, namun hidup butuh kepekaan. Yunsu memang orang yang sangat sensitif," kata kakek. "Yang Anda maksud sensitivitas sebenarnya adalah kelemahan Yunsu. Dia kena tipu, itu adalah bukti yang paling kuat. Tidak, kekurangan yang kau maksud justru adalah kelebihan terbesarnya, juga kekurangan terbesarmu. Kau tahu apa itu?" "Apa?" tanya Xinian. "Kehangatan." "Hah? Kehangatan?" Kakek mengerti bahwa hidup tidak menyenangkan bagi Xinian, tidak layak dinikmati dan tidak indah. Karena itulah Xinian jadi manusia yang sempurna tapi kurang hangat. Sedangkan Yunsu, meski dia agak linglung, tidak bisa diandalkan dan mudah ditipu, tapi kehangatan Yunsu mampu menulari Xinian, meyakinkannya untuk jatuh cinta lagi pada hidup. Mereka berdua itu keterikatan kuantum, yang satu berputar maju dan yang satunya berputar mundur. Ingat baik-baik, tujuan sains adalah untuk menciptakan hidup menjadi lebih baik, lebih nyata. Hanya orang yang mencintai hidup yang bisa berhasil dalam sains, dan inilah yang bisa Yunsu berikan untuk Xinian. Xinian pun frustasi mendengarnya. Kemudian, di tengah rapat bersama para dosen, Xinian tiba-tiba mendapat telepon tentang keberadaan pengacara Lu. Xinian pun langsung pergi meninggalkan rapatnya, bahkan sebelum rekannya sempat mengutarakan pendapatnya. Dia menunggu di tempat kerja orang itu dan langsung bertanya tentang Yunsu begitu menemuinya. Kembali ke rumah sakit tak lama kemudian, dokter mengabarkan bahwa hasil biopsi kakek kurang bagus. Kemungkinan kakek hanya punya waktu 1 tahun. Yunsu datang juga tak lama kemudian. Ternyata kakek memanggil Yunsu untuk memintanya belanja beberapa barang untuknya dan menuntut Xinian untuk ikut membantu Yunsu. Yunsu ingin pergi sendiri saja, tapi kakek langsung batuk-batuk hingga Xinian akhirnya mau juga menurutinya untuk pergi menemani Yunsu. Tapi sebelum mereka pergi, kakek berbisik kepada Xinian tentang sebuah nasihat penuh arti. "Profesor Zhang, pakailah penglihatan yang sempurna untuk melihat orang yang tidak sempurna." Setibanya di supermarket,
Xinian ribet banget kalau milih barang, karena segalanya harus dia pikirkan seksama dari sisi positif dan negatifnya. Tapi Yunsu dengan cepat dan efisien membantu menyelesaikan kegalauannya dengan memilih barang yang hanya berdasarkan beberapa hal sederhana, seperti keharumannya dan kenyamanannya yang pasti sesuai untuk kakek. Hingga akhirnya mereka ngantri di kasir tak lama kemudian. Xinian sampai terkagum-kagum dengan cepatnya mereka belanja. Biasanya, kalau dia belanja sendiri, dia butuh waktu sampai 1,5 jam. Tapi sekarang cuma makan waktu 20 menit saja. Kau benar-benar menghemat waktuku, kata Xinian. Tiba-tiba, ibu yang di depan mereka sedang kebingungan, tak bisa bayar belanjaannya karena dompetnya ketinggalan. Dan tiba-tiba saja, dia minta bantuan Yunsu untuk meminjaminya uang. Dia meyakinkan kalau dia tinggal dekat sini dan akan mengembalikan uangnya dalam waktu 10 menit. Yunsu seperti biasanya langsung percaya begitu mudah, bahkan meminta Xinian untuk meminjaminya uang, soalnya uangnya sendiri kurang. Padahal, Mbak kasir sudah memberinya isyarat untuk tidak percaya kepada ibu ini. Xinian juga memperhatikan ekspresi mencurigakan si ibu, dan langsung yakin kalau ibu itu tidak akan mengembalikan uangnya. Si ibu dengan gigih meyakinkan kalau dia pasti akan mengembalikannya. Yunsu benar-benar percaya dengan janjinya, sehingga Xinian akhirnya terpaksa menurutinya dan meminjamkan uangnya. Tapi, sampai beberapa lama mereka menunggu, si ibu tak kunjung datang. Xinian jadi semakin yakin kalau ibu itu tidak akan datang dan mengajak Yunsu untuk pergi saja. Tapi Yunsu menolak dan bersikeras untuk menunggunya. Dia yakin si ibu itu pasti akan kembali. Sudah lewat 23 menit, ibu itu tidak mungkin datang. Yunsu, kau terlalu mudah percaya kepada orang. Banyak orang yang mengakalimu, kau harus selalu waspada, kata Xinian. Mendengar hal itu, Yunsu langsung sadar bahwa Xinian mengajaknya ke firma hukum tadi adalah karena Xinian tahu kalau dia sudah ditipu lagi. Pada dasarnya, dunia ini tidak sesederhana pikiranmu. Mana ada orang yang mau menipumu akan bilang, aku mau menipumu, omel Xinian. Tapi kalau kita harus selalu waspada, maka dunia akan sangat membosankan, jawab Yunsu. Tapi kau harus bisa memetik pelajaran, jawab Xinian lagi. Tapi tepat saat itu juga, omelan Xinian tiba-tiba terbungkam saat si ibu tadi benar-benar kembali. Dia agak lama karena kesulitan mencari mereka. Bahkan bukan cuma mengembalikan uang mereka, dia juga ngasih mereka bonus sebungkus permen dan setulus hati mengucapkan terima kasih pada mereka. Yunsu senang dan langsung mengembalikan uang itu ke Xinian. Pak Zhang, lihatlah, di dunia ini masih ada kehangatan. Ayo pulang, kata Yunsu. Xinian tiba-tiba menghentikannya, kemudian memberikannya seamplop uang yang ia dapatkan dari pengacara Lu. Tapi dia tidak tega mengatakan yang sebenarnya, dan akhirnya hanya mengklaim bahwa pengacara Lu belakangan ini sedang sangat sibuk dan tidak punya waktu untuk menolong Yunsu. Makanya tadi waktu mereka bertemu, pengacara Lu menitipkan uangnya Yunsu ini. Yunsu pun langsung percaya begitu saja dan lega. Dia kira kalau dia kena tipu lagi. Kejadian ini membuat Xinian jadi kepikiran kembali nasihat kakek tadi, hingga tiba-tiba saja dia membuat keputusan besar. Yunsu, sudah kupikirkan, mari kita menikah, kata Xinian. Karena masih ngantuk, Yunsu asal mengiyakannya saja, dan baru sadar sedetik kemudian dengan kaget. Apa? Tanya Yunsu. Mari kita menikah, jawab Xinian lagi. Kemudian, Zhang Xinian menyarankan untuk menikah kontrak dengannya. Kompensasinya adalah rumah itu akan menjadi milik Yunsu. Tapi Linu tidak setuju. Ia mengomel karena menurutnya menikah itu harus berdasarkan ketulusan. Saat Xinian pulang, Yunsu telah mengemasi kopernya. Dia bersiap untuk pergi dari rumah itu. Tapi Xinian malah membeli kasur baru untuk Yunsu agar bisa tidur dengan nyaman. Namun, keputusan Yunsu sudah bulat. Yunsu pun berpamitan, mereka akan bertemu lagi tahun depan saat kelulusannya. Tapi belum juga Xinian pergi, Yunsu tiba-tiba berlari kembali lagi pada Xinian. Rupanya kakaknya Yunlan sudah pulang. Yunsu memperkenalkan Xinian sebagai pacarnya. Tidak ingin ketahuan kenapa ia membawa koper, Yunsu tanpa pikir panjang melemparnya ke tong sampah. Yunsu pun memeluk Xinian dan menyelipkan surat ketidaklulusannya ke dalam jasnya. Yunlan, kakak Yunsu, kemudian menginterogasi tentang hubungan mereka berdua secara terpisah. Dengan kemampuan statistiknya, Xinian membantu pekerjaan Yunlan yang harus dikirim besok pagi. Malam harinya, dengan malu, Yunsu terpaksa meminta untuk tidur di kamar yang sama dengan Xinian karena situasi yang semakin kacau.
Xinian menyarankan untuk mempertimbangkan tawarannya, yaitu pernikahan kontrak. Untung saja koper yang Yunsu lempar siang itu masih ketemu, tapi boneka pemberian ayahnya telah menghilang. Kemudian Yunlan marah-marah pada Yunsu karena menemukan surat ketidaklulusannya ketika ia mencuci baju. Xinian pun datang membela Yunsu, bukan karena Yunsu bodoh. Hari itu Yunsu telat dan Xinian terpaksa mendiskualifikasinya. Akhirnya, Yunlan meninggalkan rumah Xinian dan pindah ke apartemen yang lebih dekat dengan kantornya. Setelahnya, Yunlan memanggil Xinian yang sedang berada di tempat pembuangan sampah. Ternyata boneka itu berada di tangan seorang anak perempuan. Kemudian, Xinian menukar boneka itu dengan uang dan boneka rumput. Xinian lalu memberikan boneka itu pada Yunsu dan terdengar suara rekaman ayahnya dalam boneka itu. Yunsu pun sangat tersentuh dengan tindakan dan perkataan Xinian, sehingga ia memutuskan untuk menyetujui pernikahan kontrak mereka. Xinian membuat kontrak pernikahan untuk mereka tanda tangani. Setelah kontrak selesai, rumah akan menjadi hak Yunsu dan Xinian akan pergi. Yunsu menolak hak rumah, tapi Xinian memaksa Yunsu untuk menerimanya. Dalam kontrak, mereka tidak boleh berpegangan tangan, berpelukan, dan ciuman, pokoknya tanpa kontak fisik. Xinian telah menetapkan pernikahan mereka yang akan dilaksanakan minggu depan. Kemudian Yunsu menemui Yunlan untuk mengabari pernikahannya dan memintanya untuk menjadi pengiring pengantinnya. Ketika Yunsu memberikan buku rencana pernikahan, mereka tidak sengaja bersentuhan. Xinian yang telah melanggar kontrak itu pun kemudian memasukkan ganti rugi berupa uang ke dalam toples yang nantinya bisa mereka gunakan bersama. Setelah pernikahan, Xinian akan meluangkan waktunya untuk membimbing dalam pengerjaan tesis Yunsu, dan di hari gladi bersih pernikahan, Yunsu malah datang terlambat, membuat Yunlan dan Xinian menunggu. Pengiring pengantin pria telah datang. Dia merupakan teman masa kecil Xinian yang sekarang menjadi seorang aktor. Ia bernama Luyu. Saat Luyu dan Xinian akan masuk ke gedung, Yunsu yang melihat mereka langsung heboh dan memberitahu kakaknya bahwa ia aktor terkenal. Setelah melihatnya, Yunlan malah mengenal pria itu, bahkan pernah melakukan one night stand dengannya. Tidak ingin bertemu pria itu, Yunlan pergi ke kamar rias, berpura-pura akan merias wajahnya. Ketika Yunsu memanggilnya, Yunlan malah buru-buru pergi dan hanya membawa kertas rangkaian acara pernikahan. Xinian akhirnya merasa bahwa peraturannya berlebihan. Mereka akan menghapus batasan kontak fisik dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan Yunlan ternyata membawa kertas yang salah. Ternyata itu adalah surat perjanjian pernikahan kontrak Yunsu dan Xinian. Sementara Yunsu dan Xinian malah sedang berlatih untuk acara pernikahan mereka. Saat ini, Yunlan telah mengetahui bahwa sepupunya menipu Yunsu dan rumah itu adalah rumah Xinian. Tidak ingin adiknya terlibat lebih jauh lagi dengan Xinian, Yunlan menyuruh Yunsu untuk membatalkan acara pernikahan mereka. Kemudian, Yunsu memberitahu Xinian bahwa kakaknya sudah mengetahui pernikahan kontrak mereka dan tidak menyetujuinya. Xinian memahaminya dan akan mencari cara untuk memberitahu kakek mengingat kondisinya saat ini. Yunsu juga mencoba minta izin pada kakaknya lagi, tapi malah Yunlan mengancam akan memutuskan hubungan mereka. Yunsu yang dilema pergi tanpa memberitahu siapapun. Xinian mencari ke rumah Yunlan. Ziyi dan Linnu tidak tahu kemana Yunsu pergi. Setelah mencari beberapa petunjuk, ternyata Yunsu sedang berada di tepi pantai, tempat dahulu ia bersama ayahnya. Xinian tidak akan memaksa Yunsu untuk menikah, karena sejak awal keputusan selalu ada di tangan Yunsu. Besok, Xinian akan mengemasi dan mengirimkan barang-barang Yunsu ke rumah Yunlan. Sebelum tidur, Yunsu menceritakan banyak hal pada kakaknya, tetapi sebagai kakak dan pengacaranya, ia tidak akan menyetujui pernikahan kontrak mereka. Satu hari menjelang pernikahan, Xinian mencoba memberitahu kakek tentang masalah pernikahannya. Tetapi kemudian Yunsu datang dan berkata, pernikahan mereka akan tetap dilaksanakan besok dan semua baik-baik saja. Beberapa jam sebelum acara pernikahan, Yunsu memperkenalkan kedua sahabatnya kepada Xinian. Lalu, saat Xinian membuka pintu ruang pengantin, Yunsu sudah siap. Ia terlihat begitu cantik dengan gaun putih panjangnya. Setelah itu, Xinian menemui Yunlan. Ia berjanji akan menghormati, menyayangi, dan memperlakukannya sebagai keluarganya, meskipun itu hanya pernikahan kontrak. Luyu akhirnya bertemu dengan Yunlan, tetapi Yunlan memperingatkan agar tidak memberitahu siapapun kalau mereka pernah berhubungan. Acara pernikahan pun dimulai. Yunsu dan Xinian berjalan bersama di altar dengan anggun. Kemudian mereka mengucapkan janji pernikahan dan saling bertukar cincin.
Semuanya pun bertepuk tangan. Inilah adegan pernikahan yang kita lihat di awal cerita tadi. Setelah acara selesai, Luyu mendekati Yunlan. Ia mengambil HP-nya dan kemudian memindai micetnya. Ziyi langsung menanyakan pada Yunsu tentang ciuman tadi, tapi Yunsu menjawabnya bahwa itu hanyalah ciuman palsu. Ketika kakak Yunsu berada di sebelah kakek, seperti biasa, kakek akan menjodohkannya dengan seseorang, yaitu Luyu, tetapi Yunlan menolaknya. Mereka semua melakukan foto keluarga. Sebelum pergi, kakek memberikan hadiah pernikahan kepada Yunsu. Malam harinya setelah pernikahan, mereka berdua duduk di ruang keluarga tanpa bicara. Kemudian, selesai mandi, Xinian melihat Yunsu yang sedang tersenyum-senyum sendiri. Xinian memanggilnya, dan Yunsu begitu kaget. Lalu, Xinian mendatangi Yunsu ke kamarnya. Yunsu lalu bertanya dengan pelan-pelan apa yang akan ia lakukan. Mungkin, Yunsu yang terlalu banyak berpikir. Ternyata, Xinian bukannya mau macam-macam, tapi dia malah memberikan soal yang harus Yunsu kerjakan. Di malam pernikahannya, Yunsu malah mengerjakan soal latihan yang suaminya berikan kepadanya. Sementara itu, Zi yang sedang kasmaran dengan pacarnya malah diputuskan lewat pesan. Linu tertawa melihat itu. Siang itu, Yunsu diajak berbelanja oleh Xinian, tetapi bukan keperluan rumah tangga, melainkan beli buku. Dan saat Yunsu tidak bisa menjangkau buku di rak atas, Xinian membantunya. Yunsu menatap Xinian yang begitu dekat dengannya. Dalam 1 tahun ke depan, Xinian akan membantu Yunsu dan membimbingnya agar bisa lulus dengan nilai yang memuaskan. Lalu, Ziyi yang masih curiga kalau Yunsu menyukai Xinian mencoba membuat pertanyaan yang menjebak. Kemudian, Xinian menyuruh Yunsu untuk menandatangani surat pengelolaan keuangan. Tapi Yunsu yang tidak fokus malah membayangkan Xinian menciumnya. Karena nilai tes masih jelek, Xinian menyuruh Yunsu untuk berganti pakaian dan berangkat ke kampus. Setelah sampai, Yunsu tidak ingin masuk bersama, ia ingin menyusul langsung ke kelas saja. Dari luar jendela kelas, Xinian melihat Yunsu yang tidak diperbolehkan duduk di bangku depan. Terpaksalah, Yunsu duduk di belakang bersama para cowok. Kemudian Xinian datang dan menyuruh Yunsu untuk duduk di bangku depan tadi. Selama pelajaran, Yunsu terus melihat Xinian sambil tersenyum. Tapi setelah jam pelajaran selesai, Xinian menyuruh Yunsu untuk jangan melamun dan harus memperhatikan pelajarannya. Saat makan siang, Yunsu menyingkirkan bayam yang dapat menambah sel otak, karena menurutnya sel otaknya sudah cukup. Tapi ketika Xinian menanyakan inti pelajaran tadi, Yunsu pun segera memakannya. Akhirnya Yunsu bercerita pada Ziyi bahwa dia benar-benar menyukai Xinian. Ziyi pun sempat syok, tapi setelahnya ia menyemangati Yunsu bahwa hubungan kontrak pun bisa berubah menjadi cinta sungguhan. Yunsu pun begitu terkejut ketika Xinian menanyakan kenapa belakangan ini dia selalu memandangnya. Tapi Yunsu mengelak dan dia memberikan hadiah berupa baju kepada Xinian, yaitu baju couple. Xinian pun terkejut mendengarnya. Ziyi menyuruh Yunsu untuk mengejarnya untuk mengambil inisiatif agar Xinian merasakan kehadiran Yunsu dalam hidupnya. Pada saat di kantor, Xinian mendengar Ibu Shen yang akan bercerai dari suaminya. Ibunya memarahinya di hadapan banyak orang. Lalu saat makan siang, Ibu Shen berkata, walaupun tidak tahu seberapa besar pengaruh perceraian pada wanita, tapi tetap saja berpengaruh. Sebenarnya, Xinian khawatir kepada Yunsu. Ia menyuruh Yunsu untuk menghindari tampil bersama, terutama di kampus. Sementara Luyu bertaruh pada Yunlan bahwa ia pasti bisa memenangkan hatinya dalam waktu 1 bulan. Ziyi dan Linu merasa ada yang aneh, mengapa sikap Xinian tiba-tiba berubah. Padahal terakhir baik-baik saja. Setelah Ziyi dan Linu melihat foto pernikahan Yunsu, mereka melihat bahwa dari sorot mata Xinian ada cinta. Ketika di kampus, Yunsu tidak sengaja bertabrakan dengan Ibu Shen. Saat itu, Ibu Shen melihat foto Xinian mengenakan setelan jas pengantin. Sampai di rumah, Xinian memarahi Yunsu karena ia sudah melarangnya untuk datang ke kampus, tapi ia masih saja datang. Jika lebih banyak lagi yang mengetahui hubungan mereka, akan berdampak pada pernikahan Yunsu nantinya. Maksudnya pernikahan sesungguhnya setelah bercerai dengannya nantinya. Yunsu pun merasa sedih dengan semua ucapan Xinian. Ternyata selama ini, Xinian hanya menganggap Yunsu sebagai pihak kedua, bukan orang yang spesial baginya. Pagi harinya, saat Xinian ingin bicara dengannya, Yunsu telah pergi dari rumahnya dengan meninggalkan surat dan bahkan semua uangnya. Yunsu sadar sekarang ia harus menjaga jarak dengannya. Jika tetap berada di rumah itu, maka perasaannya akan lebih dalam lagi. Akhirnya, Yunsu mendapatkan pekerjaan menjual bir di swalayan. Ia juga dapat tempat tinggal di mes selama bekerja di sana.
Sementara Yunlan ketahuan oleh Luyu membawa kaset drama-drama yang dibintanginya. Luyu lalu menggoda Yunlan bahwa dia merindukannya. Di sisi lain, kakek begitu bahagia melihat Yunsu ternyata datang menjenguknya. Yunsu datang dengan membawa durian. Yunsu memberitahukan Xinian bahwa ia mendapatkan pekerjaan mempromosikan barang di swalayan. Ia menolak kartu kredit yang Xinian berikan. Yunsu yang sedang menuangkan bir ke pelanggan tiba-tiba melihat kakaknya datang, membuat bir yang sedang ia tuang tumpah. Kebetulan saat itu Xinian datang membawakan soal-soal untuknya. Yunsu kemudian meminta bantuannya. Saat kakaknya datang, Yunsu telah memakai jas Xinian, tetapi kakaknya masih curiga dengan sepatu dan roknya. Setelah itu, Yunsu dipanggil supervisor. Ia dimarahi karena meninggalkan pekerjaan terlalu lama. Yunsu hampir dipecat, tapi Xinian datang membantunya. Xinian mengaku kalau dia adalah suami Yunsu. Yunsu akhirnya diberikan satu kesempatan lagi. Besoknya, Xinian menceritakan pada Luyu kalau Yunsu pergi dari rumah. Awalnya, Xinian hanya ingin menjaga jarak dengannya, tapi sekarang ia merasa sedikit kehilangan. Luyu menggoda Xinian kalau ia sedang jatuh cinta, sementara Ziyi yang telah move on dari mantannya sekarang dekat dengan Gu Xiao. Kayaknya Linu cemburu nih. Lalu saat Yunsu diganggu seorang pria ketika sedang bekerja, seseorang datang menolongnya. Rupanya dia pengacara Meng. Ia menawarkan pekerjaan pada Yunsu sebagai asisten, dan Yunsu pun menerimanya. Dan ternyata dia adalah sahabat Xinian. Xinian sengaja meminta pengacara Meng untuk mempekerjakan Yunsu di sana. Kakek minta tolong kepada Yunsu. Ternyata dia disuruh ke rumah pantai untuk beres-beres di sana. Yunsu mulai mengepel lantai dan membersihkan perabotan di sana. Yunsu lalu menyetel musik dan jari tangannya mulai bergerak. Tapi saat itu Xinian datang dan melihat Yunsu yang sedang berjoget-joget. Mereka lalu menata kamar tidur kakek bersama-sama. Pada saat Yunsu membereskan kamar Xinian, ia membuka buku dongeng yang tergeletak di sana. Tapi Xinian buru-buru merebutnya. Kemudian Xinian menceritakan pada Ibu Shen tentang pernikahan kontraknya dengan Yunsu. Xinian minta kepada Ibu Shen merahasiakannya demi kebaikan Yunsu. Tapi Ibu Shen mengingatkan bahwa Xinian harus menceritakan alasannya pada Yunsu agar Yunsu tidak salah paham. Sementara itu, Yunlan tidak sengaja melihat Luyu sedang berakting ditampar oleh seorang wanita. Yunlan pun sedikit iba kepadanya. Kemudian Yunsu dan Xinian membawa kakek pulang ke rumah pantai. Malam itu mereka berdua disuruh menginap oleh kakek. Kemudian Xinian membantu Yunsu memasak di dapur. Ia juga membantu mengikat rambut Yunsu yang tergerai. Lalu Xinian menjelaskan dia yang ingin menjaga jarak sebenarnya demi kebaikan Yunsu. Yunsu akhirnya mengerti. Malamnya kakek mendatangi Yunsu yang sedang melamun. Yunsu lalu menceritakan buku dongeng yang ia temukan di kamar Xinian. Dahulu, kakek menceritakan dongeng Putri Duyung saat orang tua Xinian pergi ke penelitian. Kelak, saat Putri Duyung kembali, orang tuanya juga akan kembali. Tapi suatu hari, kakeknya mendapat kabar kematian orang tuanya. Sejak saat itulah, Xinian menjadi dingin dan pendiam. Maka dari itu, kakek menginginkan Xinian menikah dengan Yunsu agar Xinian tertular kehangatannya. Malam itu, pertama kali mereka tidur satu ranjang. Yunsu minta maaf tentang buku dongeng itu. Ia menyuruh Xinian agar jujur pada emosinya sendiri. Jangan menyangkalnya. Xinian lalu mengatakan bahwa mereka tidak perlu menjaga jarak. Jika Yunsu tidak keberatan mengungkap hubungan mereka, Xinian juga tidak keberatan. Pada saat Luyu datang, Yunlan melihat pipinya merah. Saat ia bertanya, Luyu menjawab kalau itu hanya alergi siput. Kemudian Yunlan membawakan kompres untuk Luyu. Sebelum pulang, Yunsu minta ditemani Xinian ke suatu tempat. Tapi Yunsu menyuruh Xinian untuk menemuinya setelah 15 menit. 15 menit pun berlalu, Xinian mencari Yunsu, dan Xinian menemukannya duduk di batu tepi pantai dengan pakaian Putri Duyung. Hal ini ia lakukan untuk menghibur Xinian. Saat di perjalanan pulang, Xinian meminta Yunsu untuk kembali ke rumah. Yunsu pun tersenyum dan ia bersedia. Tapi Yunsu bercerita pada Ziyi kalau ia kembali, ia takut akan menyukainya lagi. Ziyi memberi saran, jika pikirannya menjadi kacau, maka Yunsu harus mengingat hal yang sangat susah untuk diingat. Yunsu telah sampai di rumah. Ia lalu menuju ke kamarnya dan melihat Xinian sedang memasang gorden baru untuknya. Spray dan selimut pun juga diganti oleh Xinian. Di malam harinya, mereka menonton drama romantis yang diperankan oleh Luyu. Yunsu tersenyum-senyum, sementara Xinian bertanya,
Apakah jika mereka melakukan adegan yang sama, akan mudah jatuh cinta juga seperti aktor? Yunsu lalu melihat Xinian dan menyuruhnya untuk jangan nonton lagi. Ziyi berdandan dengan cantik. Gaun dan sepatunya itu ia beli dari gaji Linu selama 3 bulan. Ziyi berdandan seperti itu untuk menghadiri acara ulang tahun Gu Xiao. Dari kejauhan, Linu melihat mantan pacarnya itu sambil tersenyum. Hari itu, hari pertama Yunsu masuk kerja sebagai asisten pengacara. Teman-teman menyambutnya, tetapi baru bekerja di sana, Yunsu sangat sibuk. Saat Xinian menyuruhnya makan, Yunsu tidak mau. Xinian mencoba menawarkan Yunsu untuk ke toilet, juga tidak mau. Xinian lalu sengaja memakai piyama yang Yunsu belikan agar menarik perhatiannya. Dan saat Xinian menawarkan bantuan, Yunsu berkata bahwa pengacara Meng yang akan membantunya. Xinian pun menjadi kesal, bahkan ketika tidur pun, Yunsu memimpikan sedang bekerja dengan pengacara Meng. Karena itu, paginya Xinian ke kantor pengacara Meng. Xinian protes pekerjaan Yunsu yang terlalu banyak dan membuat kehidupan pribadinya terganggu. Tak lama kemudian Yunsu datang. Xinian bersembunyi di bawah meja. Pengacara Meng sengaja bertanya apakah pekerjaannya terlalu banyak, apakah mengganggu kehidupan pribadinya. Yunsu pun menjawab tidak. Ketika libur akhir pekan, Yunsu menyarankan Xinian untuk melakukan hal sepele yang mungkin bisa membuatnya bahagia. Kemudian, Xinian menemani Yunsu berbelanja dan membantu menganalisa diskon yang cocok. Ternyata banyak ibu-ibu lain yang mendengarkannya. Hal itu pun membuat Xinian menyadari bahwa terkadang hal sepele yang ia lakukan pun bisa memberikan kebahagiaan untuk orang lain. Yunsu dan pengacara Meng ternyata punya kesamaan menyukai komik. Tokohnya Tang Sangjun, mirip seseorang yang mereka kenal yaitu Xinian. Yunsu menceritakan bagaimana dia bertemu dengan Tang Sanjunnya. Pengacara Meng mendengarkan sambil tersenyum, tapi setelah itu Xinian menelpon pengacara Meng. Ya, jadi ketahuan kan, pengacara Meng akhirnya menceritakan bahwa Xinianlah yang menyuruhnya untuk mempekerjakan Yunsu. Sementara Ziyi minum-minum bersama Gu Xiao. Linu yang begitu khawatir terus-terusan mengawasinya. Linu sampai mengikuti mereka ke hotel. Pada saat itu, Gu Xiao akan menelpon Linu untuk menjaga Ziyi. Linu lalu dimarahi oleh Ziyi karena terlalu mengawasinya. Jelas-jelas Gu Xiao adalah pria yang baik. Karena cuaca yang dingin, pengacara Meng memakaikan jasnya untuk Yunsu. Xinian melihatnya dan berkata tidak membutuhkannya. Xinian lalu mengembalikan jas pengacara Meng dan memakaikan jaket yang ia bawa pada Yunsu. Kemudian mereka bertiga makan bersama. Pengacara Meng pesan menu yang sama dengan Yunsu, sedangkan Xinian sengaja tidak pesan karena akan makan di mangkuk yang sama dengannya. Pengacara Meng berkata kalau itu tidak higienis. Xinian menjawab bukan urusannya karena Yunsu adalah istrinya. Pengacara Meng mempertegas istri kontrak. Di sisi lain, Luyu begitu senang mendengar ia akan memerankan tokoh pengacara dalam drama terbarunya. Sedangkan Yunsu tidak sengaja terkena air panas oleh Kak Mei, yaitu kliennya yang sedang marah. Yunsu dibawa ke rumah sakit, tapi Yunsu malah memberikan nasihat yang baik yang dapat diterima oleh Kak Mei, yang awalnya tidak terima dengan nasihat pengacara lain. Setelah Xinian datang, ia malah bertengkar dengan pengacara Meng. Mereka juga mempeributkan makanan yang boleh dan tidak boleh dimakan oleh Yunsu, hingga membuat Yunsu marah. Luyu menjadi bertambah semangat karena akhirnya magang di kantor Yunlan dan menjadi asistennya. Ketika Yunsu masih ngobrol dengan pengacara Meng, Xinian tiba-tiba menutup kaca mobilnya dan pergi. Setelah mandi, tiba-tiba Yunsu terjatuh, kakinya tak bisa bergerak. Xinian bergegas masuk dan menggendong Yunsu keluar. Linu dan Ziyi yang sebenarnya datang untuk menjenguk Yunsu malah diam-diaman tak ada yang mau bicara. Di luar, Linu menjelaskan pada Ziyi kalau dia mengkhawatirkannya. Ia selalu saja terlalu mudah untuk jatuh cinta. Ziyi pun berkata bahwa Gu Xiao berbeda. Linu tidak mengenalnya, tidak seharusnya berkomentar tentang hubungan mereka seperti itu. Di sisi lain, Yunsu hampir terjatuh lagi ketika akan mengambil dokumennya. Untung saja, Xinian berada di sana dan menangkapnya. Xinian pun merasa kesal karena Yunsu masih membantu pengacara Meng saat sakit, seperti tidak ada asisten yang lain saja. Kemudian, Xinian menelepon pengacara Meng menanyakan asuransi kecelakaan yang ia berikan pada Yunsu. Apakah semua karyawan memilikinya? Pengacara Meng menjawab semuanya, tapi bohong karena ia baru menelepon Lian menyuruh membelikan semua karyawan asuransi. Sementara itu, stik yang Xinian masak gosong. Kemudian, Yunsu memberikan setengah bagiannya kepada Xinian. Yunlan memuji Luyu dengan pekerjaannya yang bisa ia selesaikan hari itu.
sedangkan Xinian membantu menganalisa kasus Kak Mei yang sedang dikerjakan oleh Yunsu. Ketika Xinian sedang bekerja, kakak Yunsu datang mengomel karena tidak diberitahu ia terluka. Yunlan menanyakan apakah sekarang Xinian mencintainya. Yunsu pikir iya, tapi terkadang tidak. Pengacara Meng akhirnya memenangkan kasus Kak Mei berkat bantuan Yunsu. Sebenarnya berkat bantuan Xinian sih. Pengacara Meng lalu mengadakan perjamuan makan malam untuk merayakannya, sedangkan Yunsu mengkhawatirkan Xinian yang meminta ikut. Sampai di restoran, Yunsu memperkenalkan Xinian pada teman-temannya sebagai sepupunya. Di sana, Yunsu tidak boleh minum alkohol dan hanya boleh minum air putih. Kemudian mereka membuat sebuah game dan Xinian marah di sepanjang permainan karena pengacara Meng. Xinian lalu berdiri dan segera mengajak Yunsu untuk pulang. Di rooftop, pengacara Meng menemui Xinian. Ia ingin bersaing dengannya. Xinian pun berkata, Yunsu bukan sesuatu untuk diperebutkan, dia adalah istri sahnya. Pengacara Meng menegaskan istri kontrak sah. Ketika Xinian akan mengantar Yunsu bekerja, jalanan begitu macet, lalu pengacara Meng datang menggunakan motornya, mengajak Yunsu berangkat bersamanya. Xinian yang terlihat kesal menabrak mobil di depannya, mengagetkan mereka berdua. Ternyata itu trik Xinian agar pengacara Meng mengurus mobilnya dan ia bisa mengantarkan Yunsu dengan motornya. Yunlan tidak sengaja mendengar Lu Yu sedang membelanya di saat teman kantornya membicarakan dirinya. Mendengar hal itu, Yunlan mengakui Lu Yu sebagai pacarnya di depan teman-temannya. Mendengar cerita Yunsu tentang sepupunya, ternyata diam-diam pengacara Meng menyelidikinya dan telah mendapat kabar. Yunsu lalu menceritakan itu kepada Xinian. Xinian malah menjawab bahwa pengacara Meng melakukan itu karena sengaja ingin mendekatinya. Besoknya, Xinian mendatangi pengacara Meng, menyuruh untuk tidak perlu membantu Yunsu, padahal sebenarnya dari awal Xinianlah yang membuat Yunsu meminta bantuannya. Ketika kontrak dengan Xinian berakhir, pengacara Meng baru akan memulai hubungan dengan Yunsu. Setelah itu, Xinian mendatangi Lu Yu dan mendapat kabar bahwa Lu Yu telah berpacaran dengan Yunlan. Sementara Linu tidak sengaja melihat Gu Xiao dengan seorang wanita menjenguk seseorang di rumah sakit, dan saat Linu melihat Gu Xiao bersama wanita yang sama, ia sengaja menghentikan Ziyi agar tidak melihat mereka. Setelah wanita itu pergi, Linu baru memperbolehkan Ziyi untuk menemui Gu Xiao. Tetapi saat itu, wanita itu kembali lagi dan memperkenalkan dirinya sebagai pacar Gu Xiao. Sedangkan Xinian berhasil menemui sepupu Yunsu, tapi ia mendorong Xinian dan kabur lagi. Pengacara Meng memesan seluruh restoran untuk ulang tahun Yunsu. Ia menyanyikan lagu romantis dan kemudian menyatakan cintanya pada Yunsu. Yunsu pun tak bisa menerimanya karena dia telah menyukai Xinian. Sampai malam, Yunsu belum juga pulang. Xinian akan menjemputnya, tapi ia malah melihat Yunsu dan pengacara Meng yang sedang berpegangan tangan. Sampai di rumah, Yunsu tak berani mengetuk pintu kamar Xinian. Padahal, Xinian telah lama menunggu untuk merayakan ulang tahun Yunsu. Keesokan paginya, Xinian tidak bisa mengantar Yunsu. Ia mencoba menghindarinya. Sedangkan Meng Ran atau pengacara Meng masih bersikap baik pada Yunsu. Ia bahkan membelikan sarapan. Sepertinya, Lu Yu menjadi konsultan cinta untuk Xinian. Malam tadi, Xinian tidak bisa tidur. Makan malam perayaan ulang tahun Yunsu gagal karena seseorang. Xinian merasa Yunsu adalah miliknya. Saat orang lain datang merebutnya, ia menjadi marah dan sedih karena berpikir akan kalah. Sementara Ziyi menangis di pelukan Linu setelah mendapat paket sepatu yang akan ia hadiahkan untuk Gu Xiao. Ternyata wanita itu adalah mantannya Gu Xiao. Gu Xiao hanya membantu bertemu dengan ibunya yang sakit dan berpura-pura masih berpacaran. Kemudian, Meng Ran mendapat hadiah gelang pengukur detak jantung dari teman wanitanya. Ia lalu memberikan pada Xinian karena ia berpikir Xinian punya emosional yang kurang. Xinian pun memakainya. Sedangkan Yunlan yang tadinya akan makan bersama Lu Yu menjadi batal karena banyak fans Lu Yu yang ingin foto dengannya. Saat Xinian pulang, ia terkejut melihat kue ulang tahun yang ia belikan untuk Yunsu semalam berada di atas meja. Pas sekali listrik padam, Yunsu lalu menyalakan lilin dan tersenyum melihat Xinian duduk di depan kue ulang tahunnya. Yunsu minta maaf karena pulang terlambat. Ia menjelaskan HP-nya tertinggal dan pengacara Meng yang mengantarkan ponselnya. Gelang Xinian pun menyala ketika ia tersenyum melihat Yunsu mengucap permohonan. Keesokan harinya, mereka kembali berbelanja bersama. Xinian menguping Yunsu yang sedang menerima telepon dari Meng Ran. Xinian sengaja mengikuti mereka. Xinian lalu mendatangi mereka.
Ia tidak percaya akan ada klien yang mengajaknya bertemu di akhir pekan. Tapi setelah itu kliennya sungguh datang. Saat konsultasi, Xinian bingung dengan dirinya yang terkadang merasa bahagia, terkadang juga merasa sedih, terkadang tidak fokus melakukan apapun. Luyu berkata jika ingin mendapat jawaban, ia harus berciuman. Dan di akhir pekan, mereka juga masih menyempatkan menjenguk kakek walau sibuk. Mereka lalu pergi ke pantai untuk mencari kerang pesanan kakek. Mengingat kata-kata Luyu, Xinian mencoba mencium Yunsu, tapi yang terjadi justru mereka berbenturan. Dan mereka pun tertawa. Mengran memperlihatkan data detak jantung Xinian pada Yunsu. Hasilnya membuat Yunsu tersenyum bahagia. Xinian juga mendapat kiriman data yang sama dari Mengran. Mereka berdua kemudian saling berkirim pesan, meminta untuk bertemu. Ketika akan menemui Xinian, Yunsu bertemu dengan Huoqi, sepupunya. Sedangkan Xinian telah menunggu Yunsu dan menelponnya berulang kali tapi tidak diangkat. Xinian lalu mencari ke kantornya, tapi Mengran berkata Yunsu telah pergi 40 menit yang lalu. Kemudian mereka memeriksa CCTV. Setelah melihat Yunsu dan Huoqi pergi, ada dua orang yang Mengran kenal mengikuti mereka. Yunsu dibawa oleh Huoqi ke rentenir, menyuruh Yunsu untuk membantunya. Padahal Huoqi telah menggelapkan uang Yunsu, tetapi masih punya muka untuk minta tolong. Uang yang Huoqi gelapkan tidak perlu dikembalikan, tapi Yunsu menyuruh Huoqi untuk mengurus masalahnya sendiri. Tetapi Yunsu tidak diperbolehkan pergi olehnya. Setelah memukul anak buah Tuan Tu, Xinian dan Mengran bisa masuk. Yunsu menjadi sedih. Mengran berbicara dengan Tuan Tu sebagai pengacara Yunsu. Setelah melihat kontrak Huoqi, walaupun bunganya sangat besar tapi termasuk legal. Kemudian Xinian menggunakan kemampuannya untuk menghitung keuntungan dan kerugian Tuan Tu jika harus berurusan dengan polisi. Akhirnya mereka sepakat Xinian akan membayar uang pokok dengan bunga normal. Kemudian Mengran menasihati Xinian yang marah kepada Yunsu. Sekarang sudah ketemu, tidak perlu dimarahi lagi. Sementara Ziyi ingin punya pacar yang dapat menjadi teman saat sedih dan menjadi kakak saat dia diganggu orang lain. Sedangkan Yunlan merasa hubungan mereka perlu dipikirkan kembali. Sambil mabuk, Linu berkata akan mencari pacar yang baik untuk Ziyi. Ziyi juga akan melakukan hal yang sama. Xinian memanggilnya ketika Yunsu sedang membalut luka Xinian. Setelah Yunsu menghadap ke arahnya, Xinian pun segera menciumnya. Xinian berkata bahwa dia menyukai Yunsu. Hal yang sama dilakukan oleh Ziyi dan Linu, meskipun Ziyi merasa canggung. Paginya saat sarapan, Xinian merubah posisi duduknya yang tadinya berhadapan menjadi duduk bersebelahan. Yunsu memejamkan matanya, berharap mendapat ciuman dari Xinian, tapi Xinian tidak mengerti kode itu. Xinian pun merasa harus merubah isi kontrak mereka, karena sekarang mereka saling mencintai. Yunsu pun terkejut dan tidak sengaja menyembur air karena Xinian tiba-tiba mengajak tidur bersama. Tapi Yunsu malah tidak bisa tidur, sedangkan Xinian tidur dengan nyenyak. Setelah pagi, Yunsu mengatakan perkembangan mereka terlalu cepat, perlu sedikit diperlambat. Ibu Sen lalu memberi saran pada Xinian untuk melalui proses seperti nonton, makan, dan lain-lain. Akhirnya, Xinian mengajak Yunsu ke bioskop dan akan menjemputnya. Yunsu pun tersenyum bahagia. Ketika di bioskop, Xinian ingin merangkul Yunsu seperti yang dilakukan pasangan lain di depannya, tapi tidak berani. Di pertengahan film, Yunsu yang semalam tidak bisa tidur malah mengantuk dan bersandar di bahu Xinian. Setelah mereka keluar, Xinian mengatakan ingin menjalani sesuai proses. Walau ia tidak tahu soal cinta, tapi Xinian bisa belajar. Malam harinya, Yunsu memutuskan untuk tidur di kamarnya dan memberi salam cinta untuk Xinian. Kali ini dia tidak berharap, tapi Xinian malah memberikan kecupan pada Yunsu sebelum berangkat kerja. Kak Mei memberikan pengumuman perekrutan penulis manga di kantornya kepada Yunsu agar ia pertimbangkan. Sepulang kerja, Yunsu dan Xinian ke kantor Yunlan dan membawa Huoqi. Yunlan marah-marah, apalagi setelah tahu Huoqi membawa Yunsu ke kantor rentenir. Luyu kemudian menyuruh Yunlan untuk berhenti, tetapi mereka malah bertengkar. Sekarang setelah berpacaran, Ziyi melarang Linu untuk main game, tidak seperti dulu saat mereka berteman. Xinian tidak sengaja menemukan catatan Yunsu zaman dahulu. Ada 24 tipe tentang pria idaman. Kemudian Xinian bertemu Luyu. Mereka saling curhat. Luyu adalah public figure, sudah terbiasa dengan media, berbeda dengan Yunlan yang hanya orang biasa. Xinian pun menyarankan kepada Luyu
untuk memberikan waktu kepada Yunlan. Xinian juga masih banyak kekurangan, jauh dari kriteria Yunsu. Luyu pun menyuruh Xinian menonton banyak dramanya agar bisa bersikap manis dan romantis. Tapi, pada saat Xinian mempraktikkan pada Yunsu gagal total. Setelah Yunsu melihat catatannya, ia pun tersenyum. Itu hanya tulisan zaman dahulu. Xinian sudah sangat baik. Kemudian Yunsu mencium Xinian dan mengajaknya tidur bersama. Ketika Yunsu dan Ziyi berjalan di mall, mereka memperhatikan sepasang muda-mudi yang ragu untuk bergandengan tangan. Kemudian datang seorang wanita yang menyarankan mereka untuk menyatakan perasaan sebelum akhirnya menyesal. Yunsu mengatakan kepada Mengran bahwa ia akan mencoba berkarir menjadi penulis komik. Mengran pun mendukungnya. Sementara kakek menemui Dr. Zhang, menanyakan sisa umur yang masih ia miliki. Guxia berusaha menjelaskan pada Ziyi tentang mantannya, tapi Linnu datang. Linnu juga mengungkapkan hubungannya dengan Ziyi yang sekarang berpacaran. Lalu, ketika Xinian menjemput Yunsu, ia menjelaskan pada Lian bahwa dia bukan sepupunya tapi suami Yunsu. Luyu hanya bisa memandang Yunlan yang pergi dengan Direktur Han. Di pesta, saat Yunlan dipaksa minum, Luyu datang merebut minumannya dan Luyu meminumnya. Setelah di jalan, Luyu menjadi lemas. Ia bernapas berat. Ternyata Direktur Han menaruh sesuatu di anggur itu. Sekarang Luyu malah menjadi pahlawan yang berubah menjadi beruang. Ketika Yunsu sedang bingung dengan cerita yang akan dia serahkan saat wawancara nanti, Xinian menelpon Luyu meminta bantuannya. Besoknya, Xinian mengantar Yunsu untuk wawancara. Ia juga menunggu Yunsu keluar. Xinian mengira Yunsu gagal karena Yunsu keluar dengan wajah sedih, tapi ternyata dia lulus. Xinian merasa terkejut dengan dosen baru itu yang ternyata teman lamanya yaitu Lin Cucu. Sedangkan Yunsu mendapat arahan dari Kak Mei agar bisa membuat cerita komik yang menarik. Xinian dan Lin Cucu yang sangat lama tak bertemu saling menyapa. Seperti cewek-cewek pada umumnya, Ziyi menceritakan masalahnya dengan sahabatnya yang membuat ia bingung. Saat Xinian masuk kamar Yunsu, dia tidak berani mengganggunya yang sedang fokus membuat komik, dan setelah dipresentasikan, Kak Mei mengumumkan akan dibuat serialnya. Yunsu resmi menjadi penulis. Sepulang kerja, Yunsu merayakannya sendiri, hanya ditemani oleh bonekanya. Yunsu bercerita pada boneka itu kalau ia dicium oleh Xinian dengan kuat yang menjadikan inspirasinya. Ziyi dan yang lainnya langsung melotot melihat Xinian. Kemudian mereka semua keluar dari persembunyian memberi kejutan kepada Yunsu. Yunsu pun sangat bahagia karena mereka semua ternyata ada untuknya. Webkomik Yunsu telah dirilis, ternyata banyak yang membacanya dan menyukainya. Tapi Yunsu mendapat surat tuntutan dari pengacara terkait hak cipta, sedangkan Luyu tetap menggandeng tangan Yunlan walaupun ia harus berfoto dengan fansnya. Pengacara Meng dan kakaknya berusaha membantu Yunsu dan mempelajari kasusnya. Mengran meminta Yunsu untuk terus menghubungi penulis yang menggugatnya. Walau sedang dalam kasus, tapi Yunsu masih beruntung mempunyai banyak orang yang selalu ada untuknya. Tak lama kemudian, Yunsu mendapat pesan dari Huanian, sang penulis yang setuju untuk bertemu. Besoknya, saat akan bertemu penulis, Yunsu bertemu dengan seorang wanita yang bernama Lin Cucu, yang saat itu Yunsu kagumi di mall. Dan kebetulannya lagi, ternyata dia adalah penulis Huanian yang janjian dengannya. Lin Cucu tidak bermaksud menggugatnya, itu hanya masukan dari pengacaranya yang ia setujui karena sedang sibuk. Kemudian, Yunsu meminta gendong Xinian. Ia bahagia karena tidak jadi dituntut. Sementara Ziyi curhat pada Yunsu, dia merasa tak nyaman dengan Linnu saat peluk dan cium. Linnu mengajak Ziyi makan di restoran yang mahal. Ia mengajak Ziyi pulang kampung dan membuat bisnis kecil dengan tabungannya, tapi Ziyi tidak setuju. Lin Cucu tersenyum saat teman-teman menjodohkannya dengan Xinian, tapi Xinian mengumumkan kalau dia sudah menikah. Semuanya pun terkejut termasuk Lin Cucu. Lin Cucu lalu mengejar Xinian menanyakan kenapa dia berubah pikiran. Padahal dulu dia tak mau berkomitmen. Xinian menjawab itu dulu sebelum bertemu istrinya. Istrinya adalah gadis yang terus mendapatkan masalah saat Xinian tidak mencemaskannya. Saat mereka berbelanja bersama, Lin Cucu menceritakan pada Yunsu bahwa pria yang ia sukai telah menikah. Lin Cucu menceritakan semua kisahnya pada Yunsu dan membuat janji untuk saling terbuka. Kemudian, Mengran memberitahu Lin Cucu kalau istri Xinian adalah orang yang membuat ketagihan. Melihat istrinya sedih, Xinian berkata kalau Yunsu adalah ciuman pertamanya. Yunsu menjadi bahagia dan ketika di kampus, Xinian memeluk Lin Cucu
karena ia hampir tertabrak. Dari kejauhan, Yunsu melihat itu. Kemudian, Xinian memperkenalkannya pada Lin Cucu bahwa Yunsu adalah istrinya. Yunsu tidak menyangka ternyata selama ini yang mereka bicarakan adalah orang yang sama. Xinian menjelaskan pada Yunsu tentang ciuman pertamanya yang sebenarnya adalah Lin Cucu. Sementara Ziyi ketika disuruh menjawab dengan cepat, Linu atau Gui Xiao, Ziyi menjawab Gu Xiao. Linu pun semakin mengerti, Ziyi masih memikirkannya. Maka dari itu, Linu meminta putus. Keesokan harinya, Yunsu bercerita pada Ziyi bahwa Xinian pernah dicium oleh Lin Cucu saat mereka di luar negeri. Ziyi juga menceritakan tentang Linu yang meminta putus darinya, tapi Ziyi yakin bahwa Linu akan minta maaf padanya. Kemudian, Lin Cucu mengajak Xinian dan Yunsu ikut makan malam bersama dengan Meng Ran. Saat makan malam tiba, ternyata gaun yang Yunsu kenakan sama dengan Lin Cucu, suatu kebetulan. Lalu, saat Yunsu memesan makanan, Lin Cucu menyelanya bahwa Xinian alergi. Ketika memesan yang lain pun masih disalahkan, padahal Xinian menurut saja apa yang Yunsu pesankan. Melihat hal itu, Meng Ran mengambil menunya dan ia yang akhirnya memesannya. Setelah Yunsu dan Xinian pulang, Lin Cucu berkata pada Meng Ran bahwa Xinian dan Yunsu tidak cocok. Dia tidak percaya Xinian mencintainya. Beberapa hari kemudian, Lin Cucu dengan sengaja membuat cerita komik hubungan kontrak untuk Yunsu. Yunsu kemudian menemuinya. Lin Cucu mencoba mempengaruhi Yunsu untuk melepaskan Xinian karena ia masih muda. Perjalanannya masih panjang, tapi Yunsu menjawab, sekarang dia adalah istri Xinian. Wanita bersuami tentunya bisa memisahkan antara kehidupan pribadi dan pekerjaan. Sementara Ziyi tidak sengaja melihat Linu bersama suster sedang berpegangan tangan. Ziyi salah paham dan marah-marah. Ziyi lalu menyetujui Linu untuk putus. Yunsu mendengar ketika Ibu Shen menelpon Xinian, mengatakan Xinian mundur dari proyeknya bersama Lin Cucu karena tidak mau Yunsu salah paham. Tapi kemudian Yunsu mengemasi koper Xinian. Yunsu akan mendukung pekerjaan Xinian. Saat mereka berciuman, Ziyi datang menangisi dirinya yang putus karena Linu berselingkuh. Malah, Ziyi ingin tidur di sana bersama Yunsu, membuat Xinian sangat kesal. Yunsu mengirim pesan pada Xinian bahwa ia akan ke kamarnya setelah Ziyi tertidur. Xinian pun tersenyum. Tapi sangat susah Yunsu untuk ke kamar suaminya karena Ziyi yang terus terbangun. Sampai akhirnya Yunsu juga ikut tertidur bersama Ziyi. Xinian dan timnya menginap di sebuah hotel untuk pengerjaan proyeknya, sementara kakeknya malah dirawat di rumah sakit dengan ditemani oleh Yunsu. Sore harinya, Xinian memberitahu Lin Cucu bahwa dia sudah beristri. Walaupun awalnya hubungan kontrak, tapi sekarang sungguhan, dan Xinian juga mencintainya. Lin Cucu mempertanyakan kepastian kebahagiaan mereka dalam jangka panjang. Xinian pun menjawab, tak perlu lagi ada pembuktian dalam hubungan mereka. Yunsu juga percaya dengan Xinian yang tak mungkin bersama Lin Cucu. Kakek berkata, Yunsu dan Xinian sangat cocok. Sudah tahu Ziyi dan Linu sedang tidak akur, tapi Yunsu masih minta bantuan mereka untuk pergi menemui Xinian. Ziyi berkata pada Yunsu, ada orang yang mendambakan pacar orang lain. Mereka tidak boleh kalah. Akhirnya mereka sampai di hotel tempat Xinian menginap dan melihat Xinian dan Lin Cucu berada di kamar yang sama. Lin Cucu bertanya, alasan Xinian menyukai Yunsu. Xinian malah menjawab, kepastian kebahagiaan yang sore tadi Lin Cucu tanyakan. Dengan perhitungan milik Lin Cucu, bahwa lebih dari 70% kebahagiaannya saat bersama Yunsu, jika dibandingkan dengan pasangan pada umumnya, itu terhitung tinggi. Xinian bahkan meneliti tentang hubungan kontraknya, yang ia sadari membuat dia berubah lebih baik. Xinian hanya menganggap Lin Cucu sebagai sahabatnya. Saat Lin Cucu meminta pelukan dari Xinian sebagai hadiah perpisahan, Yunsu mengintip, tapi malah menabrak sesuatu sehingga Xinian mengetahui Yunsu berada di sana. Beberapa hari kemudian, Yunsu mendapatkan undangan dari agensi Xiaolin untuk menjadi asistennya, tapi ia harus pergi selama 3 tahun. Sementara Xinian sedang sedih karena Dr. Zhang memberitahu umur kakek yang tinggal 2 bulan lagi. Lin Cucu datang menjenguk kakek dan membawa informasi dokter ahli dari luar negeri. Ia juga memberi selamat pada Yunsu atas perekrutannya. Xinian pun terkejut mendengar itu karena Yunsu sama sekali tidak memberitahunya. Xinian menyuruh Yunsu untuk fokus saja pada tesisnya, jangan dulu memikirkan kakek. Di hari sidang tesisnya, Xinian menggandeng Yunsu, mereka berlari bersama. Sudah menjadi hukum alam rupanya, Yunsu tetap saja terlambat.
Agar Yunsu tidak gagal lagi, Xinian sengaja tidak menjadi pengujinya. Sementara Luyu meminta putus dari Yunlan, karena Yunlan malah menjadi pengacara lawannya. Ia kecewa. Setelah pengumuman kelulusan, Xinian mengajak Yunsu memperpanjang kontraknya dan menjadi Nyonya Zhang Xinian yang sesungguhnya. Yunsu pun bersedia, tapi syaratnya Yunsu akan pergi ke Shaolin Studio, sementara Xinian harus mengajak kakek ke luar negeri untuk pengobatan. Setelah bertemu Yunlan, pengacara Luyu memberitahu kalau Yunlan menjadi pengacara Direktur Han karena ingin membantu Luyu. Ziyi dan Lin Nu sama-sama membawa bunga, mengucapkan selamat kepada Yunsu atas wisudanya. Lalu mereka memotret Xinian dan Yunsu. Xinian membujuk kakek berobat ke luar negeri agar Yunsu juga mau berkarir di Shaolin Studio. Tapi kakek malah menyuruh Xiaonan untuk berbohong. Kemudian Ziyi menemui Lin Nu. Sudah terlambat, Lin Nu akan pergi ke Afrika. Lin Nu meminta Ziyi untuk melupakannya. 1 bulan berlalu, Xinian mengantar Yunsu ke bandara dan memeluknya sebelum berangkat. Ziyi juga menangis mengantar Lin Nu yang akan ke Afrika. Tapi saat Yunsu di toilet, ia menemukan catatan dari Xinian yang ia tuliskan untuk membantu Yunsu selama di luar negeri. Melihat hal itu, Yunsu malah buru-buru mencari taksi. Ia merasa sangat tersentuh dengan semua pesan yang Xinian tuliskan. Yunsu akhirnya menemukan Xinian yang sedang berada di bioskop menonton film komedi. Yunsu tidak bisa pergi meninggalkan orang yang ia cintai hanya demi karirnya sendiri. Mereka pun tertawa karena setelah diingat-ingat, Yunsu ternyata meninggalkan kopernya di bandara. Keesokan harinya, Yunsu minta maaf pada Kak Mei karena gagal berangkat. Untung saja Kak Mei memahaminya. Saat menjenguk kakek, Yunsu bertemu dengan suster Xialin yang ternyata tidak ikut pergi dengan Lin Nu. Yunsu lalu menghubungi Ziyi, memberitahu dan mencoba menghiburnya. Di hari berikutnya, Yunsu mendapat kabar bahwa kakaknya sedang hamil anak Luyu. Karena kakaknya tidak mau memberitahu Luyu, Yunsu meminta ditemani Xinian ke rumahnya. Luyu yang sedang bersedih karena baru putus merasa bahagia mendengar Yunlan yang sedang hamil. Seperti mendapat cahaya kembali, Luyu segera pergi menemui Yunlan dan melamarnya di hadapan para fansnya. Sementara Ziyi memutuskan untuk menyusul Lin Nu ke Afrika. Kakek juga telah sembuh. Yunsu dan Xinian menjemputnya ke rumah sakit. Kakek sungguh berterima kasih kepada Yunsu karena dia sudah menghangatkan hati Xinian. Dan baru saat itulah kakek mengaku bahwa sebenarnya dia tahu selama ini kalau hubungan mereka cuma pernikahan kontrak. Kakek mengerti mereka melakukan itu demi dirinya. Kakek, sebenarnya ini tidak seperti yang kakek pikirkan. Aku dan Yunsu memang sudah ditakdirkan, kata Xinian. Kakek penasaran dengan awal kisah cinta mereka. Maka Yunsu mulai mengenang kembali pertemuan pertama mereka di kafe waktu itu. Waktu itu dia berpikir kalau mereka tidak akan pernah bertemu lagi. Tapi ternyata takdir malah terus mempertemukan mereka kembali dalam berbagai kesempatan yang pada akhirnya menjadikan mereka sepasang suami istri dan kekasih. Saat Xinian menggenggam erat tangannya, Yunsu bertanya kepadanya, "Xinian, apakah merasa hidupmu sempurna?" Xinian pun menjawab, "Kalau tidak ada kau, si gadis biasa, hidupku tak mungkin sempurna." Dan cerita pun berakhir.